acara peluncuran program kampus UMKM Shopee kelas online edisi spesial Shopee 10th Birthday. Shopee Seller, bagaimana kabarnya Shopee Seller? Sudah ramai sekali yang hadir di sesi hari ini. Pasti hari ini adalah sesi yang paling tunggu-tunggu. Oke, sebentar. Aku coba cek suara dulu. Suaraku kedengaran gak nih? Gak ada suara. Oh, ada yang kedengaran, ada yang gak ada suara. Kak Riris Aman, Mas. Sabrina. Aman. Oke, aman. Jelas kedengaran ya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Senang sekali bisa bertemu kembali ya, walaupun secara daring atau online di kelas UMKM Shopee kelas online edisi spesial 10th Birthday. Selamat datang teman-teman. Aku mau tanya dulu nih teman-teman di sini siapa yang baru pertama kali join di kelas online spesial ini? Ada nggak? Coba, aduh, ya ternyata cukup banyak nih yang baru join, sayang sekali ya. Jadi kelas online edisi spesial ini adalah rangkaian edisi spesial Thanks Birthday di mana di sini sebenarnya sudah kelas ke-8 ya. Jadi sebelum-sebelumnya banyak topik yang kita bahas tentunya dengan materi yang sangat menarik, menghadirkan pembicara-pembicara yang handal, ekspertis di bidangnya. Dan di kelas hari ini adalah kelas yang paling ditunggu-tunggu juga, yaitu tentang fitur iklan. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu buat yang baru join. Perkenalkan aku Ardan dari tim edukasi Shopee, di mana hari ini sebagai moderator ya. Jadi akan aku pandu sampai akhir sesi nanti gitu ya. Sesinya ngapain aja sih? Ya tentunya ada materi nanti yang disampaikan dari narasumber ya, baik itu dari internal dan juga dari eksternal kita. Kayak gitu. Terus juga nanti di akhir sesi nanti akan ada UAS. UAS itu kepanjangannya adalah ujian akhir seminar, di mana UASnya berhadiah voucher belanja untuk 10 orang pemenang. Ditambah untuk juara 1 dan juara 2-nya, itu akan mendapatkan saldo iklan sebesar Rp250.000. Gede banget ya hadiahnya ya. Mantap. Coba di sini nih, aku mau tanya nih, ada nggak yang kemarin udah menang sesi-sesi sebelumnya? Oh, ada yang nggak pernah dapat. Kalau nggak pernah dapat, coba nih, isinya lebih cepat lagi. Karena yang akan dicari adalah siapa yang paling cepat, tepat, ya, dan benar nilainya 100. Ya, semoga kali ini menang. Jadi teman-teman silakan ikutin aja rangkaian materi hari ini. Kalau ada yang penting silakan dicatat aja. Siapa tahu nanti di akhir sesi muncul di UAS gitu ya. Kalau cepat terus nggak harus latihan Kak ya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama. Di sini udah ada narasumber kita semua di pagi hari ini, di mana udah pada on cam nih. Mungkin kita akan sambut satu persatu. Di sini ada dari Kak Gusti Raka. Halo Kak Gusti Raka. Mungkin boleh disapa-sapa dulu teman-teman yang udah hadir di sesi pagi ini. Masih mute Kak? Coba terdengar suaranya nggak? Kayaknya masih belum. Mas Raka belum masuk suaranya. Oke, nanti mungkin kita setting dulu lah ya, gitu biar aman suaranya. Padahal tadi udah dicek harusnya aman. Mungkin kita masuk ke selanjutnya dulu nih. Ada seller mentor Shopee kita dari Pak Dedi Lim. Pak apa Kak nih nggak manggilnya ya? Halo semuanya. Suaraku Oh, aman ya? aman? Terdengar nggak nih suara merdunya Pak Dedi Lim? Aman, oke. Ya mungkin di sini udah ada yang pernah ngeliat konten-kontennya Pak Dedi mungkin di sosial media karena Pak Dedi juga aktif di sosial media seperti itu. Dan ada narasumber kita juga, pembicara tamu kita hari ini ada Mas Muhammad Hidayat Rifai. Halo, Halo, selamat pagi semuanya. halo, Salam kenal. salam kenal. Nah, ini ya, namanya cukup panjang nih Pak, Muhammad
Hidayat Rifai. Aku panggilnya apa nih biar enak nih? Panggilnya Dadat aja, Mas. Dadat. Serius ini? Serius, nama panggungnya Dadat. Dadat. Oke. Ya. Jadi Mas Dadat ini selaku CEO dan owner dari CRSL Store. Gitu. Ini memang singkatan CRSL atau sebenarnya kayak gimana sih? Sebenarnya dulu Carousel, Mas. Oh, Kayak Carousel. nama brandnya ya. Cuma karena terkait hak merek ya. Karena kan kebetulan di Oh, Indonesia siapa yang mendaftar duluan dia yang mendapatkan haknya. Gitu. Makanya oh, terus kita cari solusi, kita singkat jadi CRSL sebenarnya. oke, CRSL. Oke, kalau gitu terima kasih sudah hadir di sesi pagi hari ini. Nanti akan ada sesinya untuk Mas Dadat, Ya. Mas Dadat dan juga Pak Dedili. Boleh off cam dulu. Dan sekarang aku mau coba kembali ke Kak Kusiraka. Gimana nih? Halo, halo. Udah bisa kedengeran belum ya? Oke, akhirnya suaranya Ya. terdengar dengan merdu. Boleh silakan disapa-sapa dulu Oke. teman-teman yang udah hadir di pagi hari ini. Halo, halo teman-teman penjual. Halo, selamat pagi. Gimana? Semoga semangat ya, Bong, ngikutin kelas hari ini. Oke, dan kita langsung aja mungkin tak usah berlama-lama ya, karena materinya panjang banget dan tentunya penting banget buat teman-teman. Sekali lagi aku ingatkan, kalaupun misalnya ada yang penting silakan dicatat. Boleh sekarang tim di belakang layar menampilkan ya materi hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan ke Kak Gustira. Oke, terima kasih. Terima kasih nih. Jadi, untuk hari ini, perkenalkan kembali lagi, nama saya Gus Raka Divananda. Saya dari tim iklan Shopee. Yang hari ini saya akan membawakan materi tentang GFV Max ya. Jadi hari ini kita akan bagi tiga. Apa itu GFV Max, pengaturan iklan GFV Max itu seperti gimana yang baiknya, dan bagaimana cara kita mengoptimasikan iklan GFV Max supaya penjualan lebih mantap, kayak gitu. Oke, nah jadi mungkin GFV Max kan sudah lama juga ya keluarnya di Shopee sendiri. Dan mungkin kalau beberapa dari teman-teman penjual sudah tahu juga apa yang dimaksud dengan GFV Max. Namun untuk yang belum tahu, saya coba jelaskan sekali lagi ya. Jadi GFV Max ini adalah fitur iklan Shopee yang membantu penjual memaksimalkan performa iklan dengan sistem otomatis. Jadi beda banget sama iklan-iklan yang dulu gitu ya, masih manual gitu. Sekarang ini performanya itu maksimal dengan sistem yang langsung otomatis dilakukan dengan algoritma kayak gitu. Keuntungannya apa aja? Yang pertama, ini mudah digunakan. Jadi gampang banget, tinggal pilih produknya, tentukan modalnya, tentukan kapan berjalan iklan, itu bisa langsung dijalanin. Nggak cuma langsung dijalanin, iklannya juga akan belajar secara real time. Jadi kalau misalnya ada optimasi yang dilakukan, itu nggak usah manual lagi, secara otomatis akan langsung dilakukan oleh GFV Max. Yang kedua, jangkauannya lebih luas. Jangkauan lebih luas ini maksudnya adalah untuk iklan-iklan yang dibandingkan dengan iklan manual yang zaman dulu ya, iklan GFV Max ini dapat menjangkau posisi iklan yang tidak dapat dijangkau oleh iklan manual sebelumnya. Jadi contohnya nih ya, misalnya kalau dulu iklan manual itu kan fix, dia di posisi 1, posisi 2, posisi 5. Dengan GFV Max ini bisa aja 1, 2, 3 gitu. Jadi langsung di atas dan terutama ke pembeli-pembeli yang lebih dominan gitu ya, atau pembeli-pembeli yang lebih potensial lah untuk dikonversi gitu. Jadi jangkauannya pun lebih luas dibandingin iklan yang dulu ya, itu iklan manual. Nah, dengan jangkauan yang lebih luas ini, tentu saja performanya itu jadi lebih baik. Jadi saat kita melakukan analisa internal, performa iklan GFV Max itu dibandingkan dengan iklan yang tidak memakai GFV Max di barang yang sama gitu ya, salah yang mirip-mirip, GFV Max itu mempunyai performa yang 20% lebih bagus, performa ROAS yang 20% lebih baik dibandingkan iklan yang tidak pakai GFV Max. Ini nggak cuma 20% ROAS lebih bagus, tapi juga penyerapan budget yang kurang lebih sama. Ini artinya adalah kalau misalnya ada barang yang pakai GFV Max, penjualannya itu pun 20% kurang lebih akan lebih tinggi dibandingin iklan barang-barang yang tidak memakai iklan GFV Max. Nah, makanya udah gampang digunakan, jangkauan lebih luas, performa juga lebih baik, makanya nih kedepannya kita harus lebih oke lagi untuk pakai GFV Max, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi ini sekarang saya mau jelasin lagi lebih detail sebenarnya kemudahan-kemudahan apa lagi yang diberikan oleh GFV Max dalam kita beriklan. Yang pertama, pembelajaran iklan yang lebih cepat dengan GFV Max. Jadi dulu itu dengan iklan manual atau iklan simple gitu ya,
kita membutuhkan waktu pembelajaran iklan hingga waktu 14 hari. Jadi dulu mungkin kalau ingat kita harus tentuin dulu nih kata kuncinya, terus bid price-nya, penempatan lokasi iklannya ada di mana. Terus nanti setelah kita lihat dulu, kita pasang 7 hari berjalan, baru kita bisa lihat ini bagus atau enggak performanya. Kalau nggak bagus, kita mesti pikirin lagi nih. Mungkin kata kuncinya kurang tepat, atau bid price-nya yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan kita harus optimasi lagi. Nah, syukur-syukur habis itu udah bagus. Tapi belum tentu habis 7 hari kemudian itu udah bagus dan masih harus dioptimasikan lagi. Jadi nggak cuma 14 hari, bisa jadi 14 hari itu makin lama waktu pembelajarannya. Dengan JV Max, masa pembelajaran ini hanya di 7 hari. Ini tuh sebenarnya juga 7 hari yang dibutuhkan untuk menstabilisasikan performa iklan. JV Max sendiri sebetulnya tuh belajar secara real time. Jadi saat iklan sudah di setup, dia akan belajar kira-kira pembeli mana nih sebenarnya yang lebih potensial. Lalu juga di bid price berapa nih untuk pembeli tertentu kayak gitu. Dan ini akan dilakukan secara real time yang menjadikan waktu pembelajaran lebih cepat. Jadi bahkan kadang-kadang 3 hari, 4 hari juga udah lumayan stabil tanpa harus dioptimasi kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah kata pencarian penyesuaian kata kunci. Jadi kalau dulu kan di iklan manual kita ada banyak banget tuh satu barang ada banyak sekali kata kunci yang harus kita pasang di suatu iklan. Bisa ratusan gitu ya. Nah, dari ratusan ini kita mesti tentuin satu-satu mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Nanti begitu udah bagus nih pemasangan kata kuncinya, belum tentu kata kunci itu akan selalu bagus performanya. Kadang-kadang ada yang kata kuncinya tiba-tiba trafficnya turun. Atau ada kata kunci baru yang kita belum masukkan, yang kita nggak tahu nih tiba-tiba nih lagi ngetrend, kita lupa masukin, jadi kita kehilangan traffic. Nah, dengan JV Max, ini tuh semua dilakukan secara otomatis. Kata kuncinya tuh di auto-update secara real time. Nggak cuman di auto-update, kata kuncinya pun disesuaikan dengan pembeli-pembeli yang cocok. Jadi ada kata kunci yang cocok untuk pembeli tertentu, pembeli A gitu ya, kata kuncinya beda. Pembeli B, kata kunci juga beda. Jadi ini akan benar-benar disesuaikan. Kalau ada kata kunci baru, yang lagi naik, yang lagi ngetrend, langsung diupdate. Kalau ada kata kunci yang sudah tidak relevan lagi, langsung tidak dipakai lagi. Nah, jadi ini memudahkan sekali ya untuk kita memakai kata pencarian, dimana kita sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain, kata pencariannya udah langsung nih disesuaikan oleh JV Max. Yang ketiga, ini adalah kemudahan dalam menentukan harga bid. Nah, mirip-mirip juga nih sama kata pencarian yang tadi. Harga bid kadang-kadang kita harus tentukan berdasarkan kata kuncinya ini lagi naik daun atau enggak gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi banyak banget trafficnya dan lagi banyak yang ngebid juga, kita harus naikin bid price kita supaya kita muncul di atas. Kalau misalnya kita enggak naikin secara cepat, nanti produk dari toko-toko lain nih yang akan muncul di atas dan kita kehilangan traffic. Sedangkan ada juga mungkin kata kunci yang udah tidak lagi populer, tapi harga bidnya terlalu tinggi. Jadi kita tetap posisi 1, tapi kita bayarnya lebih mahal dibandingin yang seharusnya. Nah, dengan JV Max, hal ini pun sudah dilakukan secara otomatis. Jadi kembali lagi, tergantung dengan potensi pembelian, harga bidnya pun akan dikonfigurasikan dengan otomatis. Jadi kalau misalnya pembeliannya, oh ini kayaknya pembeli ini kemungkinan konversinya lumayan tinggi nih, harga bidnya mungkin langsung dinaikin, khusus untuk pembeli ini. Tapi kalau misalnya ada pembeli-pembeli lain, oh ini mungkin kemungkinan pembeliannya agak-agak medium to low nih. Kita tunjukin lah, tapi jangan terlalu mahal. Kita lihat dulu, mau nggak ya dia beli. Jadi itu langsung dilakukan secara otomatis oleh JV Max. Nah, yang keempat dan terakhir, ini adalah penentuan modal yang lebih mudah juga. Jadi kalau dulu mungkin ya, kita mungkin sekarang juga masih gitu di iklan biasa. Kita lihat dulu nih pakai budget, pakai modal minimum. Ya kan, modal minimum kita lihat dulu. Kalau misalnya nanti performanya bagus, keserap semua, ROAS-nya bagus, baru kita naikin modalnya. Nanti begitu, let's say dari 25.000 ke 30.000 gitu ya. Nanti 30.000 keserap lagi dan masih bagus. Kita naikin lagi ke 35. Nah, itu kan satu-satu manual. Bayangin kalau misalnya ada 100 atau 200 iklan yang harus dilakukan seperti itu. Pasti nggak mudah gitu kan. Nah, sekarang di JV Max, ini modal itu akan tersebar secara otomatis dengan penyerapan merata. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini karena ada sistem yang kita sebut itu namanya budget pacing. Jadi dia ada pemetaan budget yang secara merata yang dilakukan secara otomatis terhadap suatu iklan. Jadi bisa Bapak Ibu cukup sekali aja nih nentuin modal gitu ya dalam satu hari. Contohnya 50.000 misalnya. Nah, 50.000 ini nanti akan langsung dipetakan oleh JV Max dengan melihat dalam satu hari
kira-kira di jam-jam berapa sih sebenarnya traffic-trafficnya ini yang relevan yang ada untuk produk tersebut. Contohnya misalnya trafficnya banyak di jam 10 sampai jam 12 siang gitu ya. Nah, itu pasti akan digeber lah di sana, dinaikin apa, penyerapan modal akan tinggi di sana. Di tempat-tempat lain dia akan lebih sedikit, tetap menyediakan budget, siapa tahu ada traffic-traffic yang relevan dan konversinya tuh lumayan bagus, tapi nggak akan sebanyak di waktu-waktu yang sebenarnya dirasa lebih relevan oleh GFV Max. Nah, dengan kayak gini jadi nggak usah lagi tuh dalam satu hari ngelihat manual gitu ya, mana nih yang bagus, mana yang jelek, dan harus kita naikin budgetnya sesuai dengan performa itu. GFV Max yang akan langsung uh, membantu itu gitu ya untuk teman-teman penjual. Nah, jadi kalau saya bisa rekap nih dari 4 kemudahan ini, sebenarnya GFV Max kalau beriklan itu sebenarnya kayak kita jadi master catur gitu ya. Jadi kalau dulu waktu kita pakai manual mode, kita bisa tahu nih kalau kita musuh kita geraknya kayak gimana, kita harus counter dengan seperti apa. Terus nanti begitu gerakan berikutnya kita counter lagi gitu ya. Itu sebenarnya bagus sekali gitu Bapak Ibu bisa melakukan itu semua di apa kalau misalnya performanya bagus gitu ya. Tapi kalau GFV Max ini sebenarnya adalah master catur yang bisa bermain di nggak cuma di satu papan, tapi bisa di 100, 200, 300 papan sekaligus gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan gitu sama penjual karena waktunya terbatas. Maka dari itu bayangin kalau GFV Max dia bisa tahu nih untuk penjual A di jam 10 pagi dia pasti on dan kita harus naikin bid kita supaya penjual A itu pembeli A itu bisa melihat barang kita dan membeli barang kita. Jadi itu kan tentu saja tidak bisa dilakukan ya dan secara manual satu-satu oleh penjual. Makanya di GFV Max itu pastinya memudahkan cara beriklan dan mengoptimasi sehingga performa iklan lebih baik kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk GFV Max sendiri sebenarnya ada dua tipe gitu, ada dua varian. Yang pertama ini adalah GFV Max Auto, yang kedua ini GFV Max ROAS. Mungkin saya bahas satu-satu ya. Jadi untuk GFV Max Auto ini tujuannya sebenarnya meningkatkan potensi penjual untuk GMV gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa diingat-ingat lagi kalau GFV Max Auto itu berarti teman-teman penjual tinggal pilih produknya, lalu pakai GFV Max Auto, pilih masukin modalnya dan periode iklannya, langsung bisa dipublish. Jadi ini nggak ada lagi milih target ROAS gitu ya. Target ROAS-nya nanti udah langsung disarankan oleh Shopee gitu ya. Jadi nanti ada perkiraan target ROAS setelah produk dipilih dan itu yang akan dioptimalisasikan oleh sistem supaya ROAS-nya tercapai demikian. Nanti tampilan estimasi ROAS-nya pun itu akan tergantung pada riwayat ROAS dari penjualan produk dan penjualan produk serupa. Jadi emang udah kelihatan nih dari produk tersebut kira-kira ROAS yang optimalnya di berapa. Cuma mesti diingat lagi kalau GFV Max Auto ini tujuannya adalah meningkatkan potensi penjualan. Makanya mungkin target ROAS, perkiraan ROAS yang ditampilkan oleh sistem mungkin agak lebih rendah dibandingin yang mungkin teman-teman penjual inginkan. Tapi tenang aja karena tujuannya itu adalah meningkatkan potensi penjualan dengan meningkatkan penyerapan modal. Nah, untuk yang kedua, ini adalah GFV Max ROAS. Jadi kebalikannya sama GFV Max Auto, ini tujuannya adalah untuk mencapai target ROAS. Ya kan tadi kalau GFV Max Auto itu meningkatkan potensi penjualan, GFV Max ROAS itu mencapai target ROAS. Jadi target ROAS-nya bisa langsung jadi saat nanti memilih produk, setelah memilih produk bisa langsung dipilih tuh target ROAS-nya mau di berapa. Nanti ada 3 pilihan target ROAS yang bisa dipilih, ataupun ada ataupun teman-teman penjual bisa juga langsung taruh target ROAS yang teman-teman penjual inginkan. Nah, saran dan target ROAS yang tampilkan itu juga kurang lebih sama dengan GFV Max Auto, cuman ini lebih bervariasi gitu ya. Ada yang target ROAS-nya rendah sampai tinggi. Ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan saya detailkan di slide-slide berikutnya. Oke. Ya. Nah, jadi sebelum kita lebih detail lagi, mungkin kita harus bahas sebenarnya kriteria produk apa sih yang cocok untuk diiklankan. Nah, tentu saja ini yang intinya adalah produk-produk yang sebenarnya sudah berkualitas baik. Jadi rating 4,7 gitu ya dengan ulasan yang baik, harga yang kompetitif, foto menarik dan deskripsi lengkap, dan tidak termasuk dalam produk yang dibatasi dan tidak dapat diiklankan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kan iklan itu adalah suatu alat yang dapat memberikan traffic kepada produk teman-teman penjual sekalian. Jadi kalau trafficnya sudah diberikan, tetapi produknya sendiri sebenarnya conversion rate-nya itu tidak baik gitu ya, traffic yang diberikan mungkin akan sayang. Makanya traffic yang diberikan ini harus diberikan terhadap produk-produk yang baik, sehingga konversinya tinggi dan ada penambahan penjualan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah,
Jadi ini langsung kita bedah aja ya buat gimana caranya milih tipe GFV Max yang tepat untuk produk yang produk Bapak Ibu teman-teman penjual kayak gitu. Nah, dari kami sebenarnya lumayan simpel nih. Jadi untuk produk baru dan produk terlaris itu gunakan GFV Max Auto, dan produk lainnya itu gunakan GFV Max ROAS. Nah, saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas sedikit untuk GFV Max Auto. GFV Max Auto ini kan tadi tujuannya adalah penjualan. Nah, dan yang bisa kita setting di GFV Max Auto ini hanya budgetnya. Jadi bayangkan sebenarnya GFV Max ini seperti agent AI gitu ya. Jadi kalau di GFV Max Auto kita masukin budget, GFV Max Auto itu akan melihat si budget ini atau modal ini sebagai instruksi saya adalah untuk menghabiskan budget yang sudah dimasukkan oleh penjual. Jadi contoh nih, ada satu barang dikasih budget modal 50.000 di GFV Max Auto. GFV Max Auto ini akan merasakan, oke, 50.000 ini harus saya habiskan hari ini. Saya harus habiskan hari ini dengan ROAS minimal sesuai yang saya sudah janjikan dan memaksimalkan penjualan. Itu adalah kurang lebih interaksi antara teman-teman penjual dengan GFV Max Auto saat Bapak Ibu teman-teman penjual menggunakan atau mengaktifkan GFV Max Auto. Nah, saat GFV Max Auto sudah diberikan instruksi seperti itu, GFV Max Auto pun akan langsung melihat kira-kira barang ini tuh barangnya cocok sama traffic yang mana. Nah, saat kelihatan ada traffic profile A, profile B, profile C yang cocok gitu ya. GFV Max Auto ini akan sangat berani gitu. Contoh misalnya traffic profile A itu bagus untuk produk yang diiklankan. Dan tentu saja budgetnya akan dikeluarkan banyak di traffic profile A. Tapi karena GFV Max Auto juga ini mencari kira-kira ada lagi nggak sih traffic bagus yang bisa meningkatkan penjualan lebih maksimal lagi. Dia akan coba profile B, profile C yang mungkin sebelumnya belum tahu nih sebenarnya kualitasnya atau kecocokannya sama produk kita seperti apa. Maka dari itu karena GFV Max Auto ini lebih agresif dan lebih adventurous gitu ya, mencari kira-kira profil-profil pembeli baru yang cocok dengan barang. Ini cocok sekali untuk produk baru dan produk terlaris. Jadi kalau produk baru, itu tuh kalau produk baru kan tentu saja di awal agak susah ngelihat kira-kira ini traffic apa sih yang cocok. Dengan GFV Max Auto, ini akan langsung secara otomatis dicarikan. Oh, kita coba dulu nih traffic A, traffic B, traffic C. Ternyata yang cocok traffic C. Oke, coba kita lagi traffic D, traffic E, traffic F. Nah, itu akan kelihatan. Begitu kelihatan nih sebenarnya profil-profil pembeli yang cocok, baru nanti ke depannya dia akan lebih mengerucut dan udah tahu GFV Max-nya ke traffic mana aja yang harus ditunjukkan. Nah, untuk produk terlaris sebenarnya pemikirannya juga sama. Tapi perbedaan sedikit seperti ini. Karena produk terlaris itu kan sebenarnya berarti mungkin trafficnya udah banyak, lalu pembeliannya juga udah bagus. Berarti sebenarnya yang kita ingin lakukan adalah kita ingin supaya produk terlaris ini lebih tinggi lagi penjualannya, lebih tinggi lagi market share-nya. Nah, dengan GFV Max Auto ini akan expand lebih dari traffic yang sekarang itu ke traffic yang mungkin sebelum-belumnya ini kurang oke gitu, konversinya. Dicoba lagi, dilihat lagi, dibedah lagi trafficnya, sehingga produk terlaris ini nggak cuma terlaris tapi makin gede market share-nya. Makanya itu kita sarankan gunakan GFV Max Auto. Nah, untuk produk-produk lain yang mungkin kita ingin jaga gitu ya profitability-nya atau keuntungannya, nah itu bisa digunakan dengan GFV Max ROAS. Karena GFV Max ROAS mungkin berbedanya dengan GFV Max Auto tadi adalah GFV Max ROAS ini setelah kita masukin budget, kita kan masukin target ROAS. Nah, instruksi yang dipegang oleh GFV Max ini adalah saya harus memenuhi target ROAS yang dimasukkan oleh penjual. Jadi kalau target ROAS saya 10, ya udah itu harus dipenuhin. Walaupun budgetnya ada 1 juta, 2 juta, yang penting target ROAS 10. Makanya saat kita ingin menjaga gitu keuntungan dari suatu produk, cocoknya pakai GFV Max ROAS. Cuman emang kebalikannya kalau GFV Max ROAS, kalau target ROAS ketinggian gitu ya, mungkin nanti si GFV Max ini nggak akan terlalu agresif untuk nyari traffic yang cocok untuk produknya. Dia akan ke traffic yang GFV Max udah tahu aja gitu ya, pasti bagus. Supaya ROAS-nya terpenuhi seperti itu. Jadi kalau saya bisa recap, untuk produk baru dan produk terlaris pakai GFV Max Auto, karena GFV Max Auto akan lebih agresif dalam mencoba traffic baru yang dapat memaksimalkan penjualan. Untuk produk lainnya mau dijaga keuntungannya, gunakan GFV Max ROAS karena dia akan secara fokus gitu ya memenuhi target ROAS yang sudah ditentukan oleh penjual. Oke, kayak gitu. Jadi mungkin ini reminder aja untuk di GFV Max itu hanya satu iklan yang bisa aktif. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya satu produk itu
punya dua iklan yang berjalan sekaligus. Jadi satu produk cuma bisa pilih antara auto atau GFV Max custom ROAS. Jadi tips yang lainnya lagi, hindari mengubah peraturan iklan termasuk model harian hingga fase pembelajaran selesai selama 7-14 hari. Ini supaya algoritmanya udah tahu nih traffic mana yang cocok sama barangnya dan ngebitnya seperti apa. Jadi kedepannya jadi lebih gampang gitu ya untuk menstabilisasikan performanya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini kita lanjut ke bagaimana tadi untuk settingan GFV Max gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang budget sama target ROAS, cuman sekarang kita deep dive lagi nih untuk modal gitu ya, atau budget gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman penjual bingung kayak berapa sih modal harian yang cocok untuk dipasang di GFV Max. Sebenarnya sih mudah kalau dari kita ya. Yang pertama gunakan rekomendasi Shopee aja gitu. Sebenarnya intinya adalah modal yang mesti ditentukan di GFV Max itu harus cukup. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, modal ini adalah senjata dari algoritma GFV Max untuk melihat sebenarnya traffic mana yang cocok dengan produk yang Bapak Ibu iklankan. Jadi kalau modalnya itu kurang, itu nanti GFV Max juga akan ragu-ragu untuk memunculkan iklan teman-teman penjual ke traffic sebenarnya potensial. Contoh nih ya, misalnya ada banyak sekali traffic di dalam satu hari. Terus teman-teman penjual masukin budget terlalu rendah, let's say di 25.000 gitu ya di minimal. Jadi begitu nanti, yaudah kita lihat gitu di siang-siang sebenarnya lagi ramai nih. 25.000-nya nanti itu pasti akan disisihkan. Cuma 10.000 doang gitu, misalnya di jam 10 sampai jam 2 siang tadi. Walaupun sebenarnya jam 10 sampai jam 2 siang, tadi sebenarnya trafficnya itu sangat baik untuk ditampilkan iklan. Nah, kenapa hanya dibatasi? Karena GFV Max itu butuh untuk budget-budget sisanya dipakai di jam-jam berikutnya. Jadi mungkin kalau saya ulang, jadi 25.000 ini nggak akan cukup untuk satu hari, maka dari itu GFV Max akan dikit-dikit gitu. Cobain di traffic yang tertentu. Sehingga performanya jadi nggak maksimal. Itu kenapa kita sarankan untuk untuk iklan supaya mempunyai modal yang cukup. Nah, gimana cara tahunya modal iklan itu cukup atau tidak? Itu ada dua cara. Yang pertama, bisa gunakan rekomendasi Shopee gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pas buat iklan di Shopee, terus kita pilih barangnya, dan kita mau atur modal iklan, itu udah ada kurang lebih rekomendasinya seperti di halaman yang ada sekarang gitu ya. Jadi minimal 90.000 untuk mendapatkan satu pesanan, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nggak mau ngikutin rekomendasi Shopee, ada lagi nih sebenarnya cara yang teman-teman penjual bisa ikuti untuk menentukan target modal iklan yang tepat, yaitu dengan mengalokasikan 2-5% anggaran dari rata-rata total omset dari produk harian, kayak gitu. Jadi kurang lebih, kenapa 2-5%? Ini karena saat kita melakukan analisis data internal, 2-5% ini iklan yang punya modal di 2-5% penjualan harian itu mempunyai penjualan yang meningkat dengan ROAS yang masih stabil. Nah, jadi saat modalnya itu di bawah 2%, penjualannya itu tidak meningkat. Jadi sangat sedikit penambahannya dari iklan. Di 2% baru kelihatan lumayan signifikan sampai 5%. Setelah 5%, sebetulnya masih bagus juga peningkatan penjualannya. Namun, biasanya setelah 5%, ROAS dari iklan itu akan stagnan atau menurun. Sehingga jadi dari kami, sarannya adalah setelah 5%, boleh ditambahkan pelan-pelan, dilihat dulu ROAS-nya. Kalau ROAS-nya masih sesuai dengan harapan, 5% bisa ditambahin. Tapi kalau ROAS sudah mulai turun, udah nggak oke lagi nih, stop aja gitu. Di angka 5% atau dekat-dekat dengan 5%. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya boleh recap, modal itu penting karena algoritma itu disenjatai oleh modal, dan modal yang cukup membuat algoritma belajar lebih mudah. Dan modal yang cukup adalah modal yang cukup bisa ditentukan dengan melihat rekomendasi dari Shopee atau alokasikan 2-5% anggaran harian, 2-5% omset harian untuk anggaran iklan. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau untuk yang sebenarnya ini tips tambahan gitu ya. Kalau untuk tips modal GFV Max Auto itu kita sarankan untuk pakai modal harian. Jadi
jangan langsung pakai yang unlimited atau tidak terbatas. Jadi pakai atur modal harian dulu dengan yang tadi sudah kita bahas untuk menghindari pengeluaran berlebih supaya nggak terlalu boncos kayak gitu ya. Jadi nanti begitu kita pasang dulu modal hariannya, kalau nanti udah bagus, baru bisa tambahin lagi sampai tidak terbatas. Selama ROAS-nya masih bagus. Untuk GHMX ROAS, kami sebenarnya menyarankan untuk memasukkan modal yang tidak terbatas atau unlimited. Nah, ini karena yang tadi sudah saya jelaskan, kalau GHMX ROAS sebenarnya mandat utamanya adalah mengoptimalkan ROAS. Jadi ROAS itu pasti akan sesuai yang akan diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan ROAS yang dimasukkan oleh teman-teman penjual. Sehingga saat modal itu dimasukkan tidak terbatas, sebenarnya potensi penjualan dari GFMX ROAS jadinya akan lebih tinggi. Jadi GFMX ROAS-nya juga akan lebih leluasa untuk belajar, tapi juga tetap akan memastikan bahwa ROAS yang dihasilkan akan sesuai dengan ROAS yang ditargetkan oleh penjual. Jadi saya mau jelasin saya mau reiterate lagi nih, saya katakan lagi kalau modal harian yang tidak mencukupi dan perubahan yang sering dilakukan dapat mempengaruhi pembelajaran algoritma. Jadi bayangin aja nih, GFMX itu adalah AI agent. Kalau misalnya kita nggak kasih senjata yang cukup, nggak kasih informasi yang cukup gitu ya, sama kita selalu ganti-ganti arahan dari kita, pastinya susah buat agent AI ini untuk belajar dan memberikan performa yang optimal. Oke. Nah, untuk GFMX ROAS, kan ada banyak nih target ROAS yang bisa kita pilih. Ada 3 pilihan, ataupun kita bisa masukkan nilai yang kita mau gitu ya. Gimana sih caranya untuk nentuin yang optimal? Nah, jadi sebenarnya target ROAS ini yang optimal adalah di antara 3 rekomendasi yang kita berikan. Jadi kalau misalnya di contoh ini di antara 5,2 sampai 9,2. Kenapa seperti itu? Ini karena apabila ROAS-nya itu di atas 9,2, biasanya itu sudah tidak kompetitif lagi. Jadi mungkin saya jelasin ya untuk relationship atau hubungan antara ROAS dan competitiveness dari iklan. Jadi saat ROAS dari iklan itu tinggi, itu berarti kita memberikan instruksi kepada iklan atau GFMX untuk berhati-hati untuk beriklan. Bid price jangan terlalu tinggi, jangan tampilkan ke pembeli-pembeli yang mungkin tidak konversinya itu nggak pasti gitu ya, supaya ROAS-nya tinggi. Saat kita memberikan instruksi seperti itu, GFMX jadinya akan ragu-ragu nih untuk muncul. Bid price-nya akan rendah, jadi munculnya nggak di atas. Terus pembeli-pembeli juga akan dipilih sesuai yang, wah kayaknya yang ini yang pasti deh, baru saya munculin. Jadi saat ROAS terlalu tinggi, penyerapan modal pun akan jadi susah. Karena instruksinya GFMX harus mikir, saya harus dapat ROAS yang tinggi. Sehingga susah nih untuk nampilin ke pembeli potensial yang mungkin bagus, cuma mungkin agak mahal untuk dapetin pembeliannya. Nah, saat target efektivitas iklan atau ROAS ini rendah, itu kebalikannya. Jadi GFMX ROAS lebih leluasa untuk memunculkan barang teman-teman penjual di pembeli-pembeli yang potensial seperti itu. Nah, jadi saat kita lihat ada 3 target efektivitas iklan yang disediakan oleh Shopee. Untuk yang pertama, ini adalah target efektivitas yang melambangkan tingkat competitiveness 20% teratas dari iklan-iklan yang lain. Ini maksudnya kalau kita pasang di ROAS 5,2 sesuai dengan contoh, produk Bapak Ibu teman-teman penjual sekalian itu akan muncul kurang lebih dari 100 produk gitu ya, seenggaknya di posisi 20 gitu ya. Jadi benar-benar di top 20 lah, di top 20 gitu ya. Sedangkan kalau kebalikannya, dari 100 mungkin kita muncul di urutan 80 gitu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ROAS terlalu tinggi jadinya tidak kompetitif seperti itu. Maka dari itu kami sarankan untuk memilih secara optimal itu target ROAS yang di tengah, yang di 7,7 gitu ya. Ini supaya Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan hasil yang seimbang. Jadi keuntungannya bagus, tapi juga tetap kompetitif kayak gitu. Kalau misalnya mau lebih agresif bisa pakai yang target nomor 1, which is yang 5,2. Tapi kalau misalnya emang tipis banget nih marginnya, nggak apa-apa pakai yang nomor 3 gitu ya, yang 9,2. Namun kalau misalnya emang mau agresif banget, agresif sekali gitu ya, kami sarankan untuk pakai GFMX Auto seperti yang tadi sudah kita jelaskan, karena itu yang paling agresif untuk menambahkan penjualan. Gitu. Oke? Nah, yang terakhir ini kita ngomongin tentang optimasi iklan GFMX.
Yang pertama, mungkin sebelum kita mengoptimasi, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya tujuan beriklan kita tuh apa sih? Jadi kalau di Shopee kita kelompokkan jadi 3 gitu ya. Ada satu visibilitas, yang kedua penjualan agresif, dan yang ketiga penjualan yang efektif. Kalau visibilitas kurang lebih tujuannya tuh yang penting barang saya banyak yang lihat. Produk toko saya atau barang saya tuh banyak yang lihat sama calon pembeli. Yang beli mau beli atau enggak belakangan. Yang penting dilihat dulu nomor 1 terus kalau misalnya dicari sama orang kayak gitu ya. Untuk tipe tujuan penjualan tujuan beriklan seperti ini, metrik yang kita lihat itu bisa metrik yang dilihat impression, jumlah clicks, atau persentase klik. Nah, idealnya kita mesti lihat ideal persentase klik di 1,5%. Sehingga jadi banyak orang yang lihat iklan kita dan banyak yang ngeklik supaya si pembeli tahu barang seperti apa dan mungkin kemungkinan besar visit gitu ya ke toko kita. Nah, untuk penjualan agresif ini kurang lebih tujuannya adalah kita mau sebanyak-banyaknya pesanan. Walaupun mungkin ROAS-nya nanti agak kecil nih. Jadi nggak apa-apa ROAS per pesanannya kecil, tapi yang penting pesanannya banyak. Nah, itu penjualan agresif. Untuk metrik yang perlu diperhatikan, itu yang pertama itu produk terjual, konversinya, tingkat konversi, dan penjualan tentunya. Nah, idealnya presentasi tingkat konversi di 2%. Dan yang terakhir, ini penjualan efektif. Jadi, kurang lebih pengen penjualannya banyak, cuman pengennya tuh penjualannya tetap diimbangi dengan ROAS yang tinggi. Kayak gitu. Nah, jadi di sini yang bisa kita perhatikan adalah efektivitas iklan atau kebalikannya yaitu persentase biaya iklan terhadap penjualan. Nah, ideal ROAS-nya nanti bisa disesuaikan dengan kategori atau bisa langsung ikutin target ROAS yang ada di halaman GFMX. Kayak gitu. Oke? Nah, yang kedua ini adalah waktu evaluasi yang tepat. Jadi mungkin saat kita pertama kali mulai beriklan, kita langsung pasti pengen lihat nih, udah banyak uangnya keambil, kok nggak ada penjualan. Pengen langsung kita lihat, semoga ada penjualannya gitu ya. Nah, namun dari Shopee kita menyarankan evaluasi iklan itu dilakukan 7 hari setelah iklan berjalan dan dilihat itu 7 hari ke belakang. Maksudnya adalah jangan dilihat yang performa iklan yang hari ini aja gitu. Jangan lihat yang per harian. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di layar gitu ya, kita lihat di satu iklan, dia yang warna oranye itu biaya iklannya. Jadi di tanggal 16 sampai 17 Juni ada banyak sekali pengeluaran iklan. Tapi nggak ada penjualannya gitu, ROAS-nya kecil. Tapi kalau misalnya kita lihat 7 hari ke depan, ROAS-nya baru naik. Ya kan? ROAS-nya baru di 8,4 dan kalau kita lihat 7 hari secara keseluruhan, ROAS-nya itu sudah bagus di 8,24 gitu ya. Kenapa seperti ini? Ini karena ini karena kebiasaan pembelian. Jadi biasanya pembeli itu dia ngeklik, taruh di keranjang, dan biasanya dia baru melakukan check out atau pembelian di 7 hari ke depan. Jadi kalau kita lihat yang per harinya, tentu saja performanya kelihatan akan jelek. Tapi kalau kita lihat 7 hari gitu ya, full 7 hari setelah berjalan, dan kita lihat performanya 7 hari secara keseluruhan, biasanya kita akan melihat data yang berbeda. Dan akan terlihat gitu kalau iklannya beneran bagus. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan setelah 7 hari, ROAS-nya masih jelek. Cuman yang kita ingin sampaikan di sini adalah saat performa iklannya jelek, jangan langsung kecewa gitu, jangan langsung wah ini jelek langsung kita matikan. Sebenarnya mungkin aja itu butuh waktu yang agak selama 7 hari supaya pembeli itu udah melakukan check out. Jadi biar ROAS naik kayak gitu. Oke? Nah, untuk mengoptimalkan GFV Max ini juga sebenarnya super simple. Intinya adalah jangan terlalu banyak dirubah dan saat perubahan dilakukan, tolong perubahannya juga jangan terlalu signifikan. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat gitu ya di layar, ini ada yang satu iklan yang sering sekali dirubah-rubah gitu iklannya. Jadi performanya juga fluktuatif dan ROAS-nya jadi jelek. Nah, kenapa kita sarankan untuk jangan sering dirubah dan jangan terlalu signifikan perubahannya? Ini karena yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi bayangkan kalau GFMX itu seperti dia AI agent. Kalau AI agent kita kasih, oke, sekarang habis 100.000. Terus kita ganti dalam waktu 20 menit kemudian, oke, sekarang habisnya 15.000 gitu. Itu kan pasti bingung AI agentnya. Jadi dia, waduh, yang mana nih yang mesti dihabisin? 100.000 atau 15.000? Kayak gitu. Atau sama juga kalau target ROAS. Kalau target ROAS-nya tiba-tiba dari 8 ke 2 atau dari 8 ke 16, akan susah dari GFMX untuk menyesuaikan. Sebenarnya mau berapa sih nih ROAS-nya? Karena kalau ROAS-nya 16, saya mau nunjukin ke profil pembeli A nih. Kalau misalnya ROAS-nya 8, saya mau nunjukin ke profil pembeli B.
bingung banget gitu dari GFMX. Maka dari itu, kembali lagi, kami sarankan biar jangan dirubah-rubah gitu ya settingan iklan GFMX lebih dari 1 kali sehari. Dan perubahannya pun dalam rentang 10-20%. Supaya GFMX-nya jadi lebih gampang belajar dan menyesuaikan pembelajaran tersebut ke algoritma yang dapat membuat performa iklan jadi lebih baik. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini selain optimasi secara manual, optimasi tanpa fitur yang tadi sudah kita jelaskan, sebenarnya ada fitur-fitur yang dapat membuat efektivitas GFMX jadi lebih baik lagi. Nah, yang pertama ini adalah mode modal dinamis saat campaign. Jadi kalau di sini kurang lebih yang tadi kita sudah bahas gitu ya, kan untuk masukin modal cukup sekali aja dalam sehari. Cuman walaupun kadang-kadang kita masukkan sekali dalam sehari, modal itu biasanya bisa jadi nggak cukup. Kalau modalnya nggak cukup, berarti kan kita kehilangan potensi penjualan. Cuman gimana caranya nih biar kita tuh nggak harus memantau secara manual dan modalnya itu akan tetap selalu cukup supaya kita mendapatkan penjualan. Nah, ini ada satu feature namanya mode modal dinamis. Fitur ini itu akan langsung melihat iklan-iklan mana aja yang performa ruasnya bagus dan pengeluaran iklannya sudah mendekati modal. Jadi kalau misalnya ruasnya dia udah 15 gitu ya, udah bagus contohnya misalnya. Terus abis itu modalnya yang ditetapkan 100.000 dan dia sekarang udah di 99.000. Ini masih belum berakhir, masih jam 12 siang. Tentu saja kita pengen naikin dong modalnya. Nah, dengan fitur ini, iklan tersebut akan langsung secara otomatis dinaikkan modalnya. Dinaikkan sebanyak 20% dan dilihat. Kalau misalnya nanti dari 99.000 dia naik gitu ya ke 120.000 dan masih tetap dengan baik dan ROAS masih terjaga, dia akan naik lagi sampai maksimal 3 kali. Nah, ini yang dilakukan secara otomatis dari fitur mode modal dinamis ini. Jadi dengan fitur ini, teman-teman penjual nggak usah lagi tuh ngeliatin satu-satu, kira-kira iklan mana sih yang lagi bagus, naikin budgetnya. Nah, ini sekarang udah otomatis langsung dinaikin oleh si mode modal dinamis ini. Kayak gitu. Oke. Terus yang berikutnya, nah ini ada alat diagnosis iklan juga. Jadi kalau untuk alat diagnosis iklan, ini kurang lebih kita bisa lihat per masing-masing iklan, apa sih yang bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu iklan yang kebetulan ini di layar analisisnya buruk gitu ya, langsung ada 4 aspek yang bisa diterapkan oleh penjual supaya performa iklannya jadi lebih baik. Jadi yang pertama itu ada bidding. Mungkin biddingnya ini ROAS terlalu tinggi, bisa langsung diterapkan dan ROAS langsung berubah. Modal saldonya ini kurang gitu ya, bisa modal saldo gitu ya, saldonya kebetulan kurang, jadi bisa langsung isi saldo sekarang. Stabilitas iklan, ini kurang lebih iklannya suka diganti-ganti nggak sih gitu ya dalam 7 hari. Jadi kalau misalnya memang sering diganti, tolong jangan diganti seperti yang kita tadi dibahas. Dan daya saingnya gitu ya untuk iklan tersebut sebenarnya dari harga, foto dan judul produk ini udah bersaing atau belum? Itu bisa kita lihat juga di sini di alat diagnosis iklan. Oke. Nah, yang ini adalah optimasi pada periode promo. Nah, kalau yang tadi kan kita ngomongin sempat yang modal ya. Nah, ini optimasinya itu lebih dari modal. Ini kadang-kadang kan pada periode promo traffic lagi banyak, terus yang pakai iklan juga makin banyak gitu, yang modal makin tinggi. Nah, salah satu cara untuk kita makin bisa kompetitif di periode promo itu adalah untuk menurunkan target ROAS. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau target ROAS makin rendah, kemungkinan besar barang itu akan lebih sering muncul dan akan lebih tinggi gitu ya posisinya di saat pencarian. Nah, jadi ini fitur ini akan secara otomatis menurunkan target ROAS saat periode promo itu hingga 30% untuk yang GFMX ROAS dan 10% untuk GFMX Auto. Jadi ini range gitu ya, nggak selalu diturunkan 30% semuanya. Cuma akan dilihat barang-barang yang bagus, yang cocok untuk ROAS diturunkan supaya penjualan lebih maksimal. Nah, ini tinggal dinyalain aja, dan ini akan langsung otomatis nyala saat waktu promo berlangsung. Jadi tentu saja pastinya ROAS dan performanya akan dijaga. Jadi kalau misalnya udah jelek gitu ya performanya, itu nggak akan langsung diturunin terus gitu GFMX target ROAS-nya, seperti itu. Oke. Kurang lebih itu aja dari saya. Tadi saya lihat ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan chat, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut dengan pembicara berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih
Kak Raka ya. Jadi itu dia pembahasan dari Kak Raka. Gimana nih teman-teman? Ya, aku lihat karena udah ada lebih dari 50 pertanyaan nih Kak Raka nih yang masuk nih. Pasti Ya, penasaran kayaknya. ya makanya untungnya kita punya sesi untuk diskusi ya abis ini ya. Iya, betul. Jadi nanti mungkin kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang mewakili ya pertanyaan-pertanyaan yang lain kayak gitu. Nanti kita akan langsung tanyakan ke Kak Raka dan juga Oke. narasumber yang lain. Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih, gimana teman-teman materinya? Sudah mencerahkan belum nih? Jadi dari tadi kita bahas kan ada JMV Max, JMV Max Auto, JMV Max ROAS, masing-masing punya tujuan yang berbeda, strategi yang berbeda. Kalau produk terlaris, produk tren, produk baru itu bagusnya pakai apa sih? Apa pakai yang ROAS atau pakai yang auto? Tadi tuh udah ada jawabannya sebenarnya. Kayak gitu ya. Nah, nanti mungkin kita akan tanya lebih dalam ya, Kak Raka. Jadi jangan kemana-mana. Di akhir sesi bakalan ada sesi Q&A. Oke. Dan mungkin buat teman-teman yang baru join, selamat datang. Dan untuk teman-teman di sini yang sudah hadir dari awal, jangan dulu menghilang karena materinya masih banyak. Di mana nanti di akhir sesi juga kita akan ada UAS, sekali lagi ujian akhir seminar. Ujian akhir seminar ini berhadiah voucher belanja Shopee sebesar Rp200.000, di mana akan diberikan kepada 10 orang pemenang yang berhasil mengisi dengan cepat dan tepat nilainya 100, gitu ya. Nanti akan di-share juga link UASnya, dan khusus untuk pemenang 1 dan 2, ya 1 dan 2 itu akan mendapatkan plus saldo iklan sebesar Rp250.000. Jadi jangan kemana-mana ya. Karena kita akan lanjut, kita akan bertemu dengan seller mentor Shopee di sini dengan Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Halo Mas, Halo, sehat ya? puji Tuhan sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman udah banyak pertanyaan seperti yang Mas lihat juga ya, yang Pak Dedi lihat juga di belakang layar kayak gitu. Tapi sebelum masuk nanti kita tanya jawab sedikit ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah kenal, ada yang belum kenal juga. Jadi kita perkenalkan dulu nih, Pak Dedi Lim. Oke. Jadi gimana nih Pak sejarahnya nih bisa sampai menjadi seller mentor Shopee? Mungkin di awal boleh sedikit ceritanya nih perjalanannya. Oke, awalnya dulu saya seller juga ya, seller dan Oke. kemudian seller itu sejak 2017. Kemudian sejak 2000, sebetulnya 2019 saya sudah di offer untuk menjadi seller mentor dan waktu itu mentor di Shopee cuma ada 3 ya. Saya salah satunya. Resminya kemudian menjadi seller mentor Shopee itu 2020. Dan sejak 2020, nah kalau kalau ini mungkin agak sedikit koreksi ya Mas ya, itu kan saya aktif sebagai praktisi dan konsultan e-commerce serta membuat konten edukasi itu sebetulnya sebelum 2020 itu udah mulai bikin konten. Sejak 2018 itu udah mulai bikin konten-konten edukasi di YouTube, di Instagram juga. Cuma kemudian saya memang benar-benar fokus menjadi konsultan di tahun 2020, Mas. Tahun Oke. 2020 itu sudah menjadi konsultan dan 2023 saya membuka kantor konsultan ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman yang tahu, kalau yang belum tahu saya ada membuat kantor konsultan enabler juga, Dedilim Konsultan Manajemen. Kita kantornya ada di Jogja dan saat ini ada total sekitar 30-an orang karyawan. Mohon maaf, tempat saya lagi ada pembangunan jadi agak sedikit berisik. Aman ya tapi ya? Aman, aman. Ya, Suaranya masih terdengar jelas. masih ya. Nah, jadi sekarang kita udah ada sekitar 30-an karyawan di kantor konsultan dan kita menghandle kurang lebih dari 100 ya. Lebih dari 100 klien dan mayoritas memang seller Shopee yang kita bantu dari omsetnya. Ada yang toko baru, ada yang toko yang sudah jalan, ada yang butuh efisiensi, ya mungkin omsetnya udah gede tapi biaya iklannya juga gede. Nah, bantu efisiensi kita bantu semuanya di situ, Mas. Oke, jadi perjalanan cukup panjang ya dari benar-benar Sangat sebagai panjang. seorang seller gitu Kalau ya. kalau di dunia online saya sudah mulai sejak 2009, Mas. Oke, berarti sebelum ada marketplace ini ya dan Sebelum ada e-commerce ini marketplace sudah sudah main bermain ya. di online. Ya. Dan kebanyakan yang datang biasanya untuk kategori apa sih?
All kategori. Kita Oh, di oke. klien kita di Daddy Lim Konsultan Manajemen hampir semua kategori sudah ada. Ya, dari elektronik, Hmm. fashion muslim, otomotif dan lain sebagainya, herbal, parfum, ada semua. Oke, berarti banyak banget yang udah di-handle ya. Terus, Betul. Dan ternyata tiap toko itu cara menanganinya berbeda-beda, Mas. oh gitu. Jadi momen Ya. apa nih yang paling menyenangkan pada saat apa ya, menjadi seller mentor untuk seller-seller penjual-penjual baru atau yang sudah besar kira-kira apa dan mungkin ada hal yang bisa dibagikan buat teman-teman nih. Paling mudah itu memang kalau paling mudah kategori fashion ya, itu termasuk toko yang paling mudah dioptimasi, fashion, otomotif, itu termasuk yang bisa dibilang sangat mudah lah. Kita sangat optimis untuk bisa kita bantu optimasi. Tapi ada beberapa toko yang cukup agak sulit itu tuh biasanya menjual produk-produk yang minim SKU ya. Contoh misalnya herbal atau kadang ada beberapa yang agak sulit itu tuh parfum itu cukup cukup memiliki tingkat kesulitan tinggi. Tapi kalau di fashion muslim itu apalagi itu termasuk yang paling mudah. Ya treatmentnya berbeda ya mungkin ya karena di Betul. Shopee sendiri kan terkenalnya adalah fashion nih, jadi lebih mudah Yes. juga mungkin ya. Gitu. Terus momen-momen apa mungkin dari oh tadinya dari penjual baru banget nih akhirnya bisa sampai GMV dia angka sekian kayak gitu tuh butuh waktu berapa lama biasanya untuk mengembangkan itu kan momen yang Biasanya menyenangkan ya. Biasanya kalau dari toko baru, bener-bener baru buka sampai bisa menyentuh omset katakanlah 200 juta per bulan itu butuh waktu kurang lebih ya 4 sampai 6 bulan, Mas. Uh, Singkat sekali ya, 4 sampai 6 bulan. luar biasa. Tapi memang paling mudah mengoptimasi toko itu kalau udah omsetnya udah jadi sih. Jadi kebanyakan klien-klien yang datang ke kita itu tokonya udah jadi, misalnya omset udah di atas 100 jutaan, itu biasanya tingkat untuk mengoptimasi tokonya lebih mudah karena kita udah punya data. Kita udah punya data-data penjualan sebelumnya, iklan sebelumnya. Nah, dari situ yang akan kita analisa dan kita perbaiki. Tapi kalau toko-toko baru, misalnya omset baru 5 juta, baru 10 juta, itu memang agak sulit karena problemnya adalah mereka belum punya data dan kita harus mencari data. Bagaimana mencari data? Kita ngiklan. Nah, kadang di awal karena kita belum tahu bagaimana iklannya untuk yang lebih bagus, agak sedikit boros. Oke. Nah, Mm-mm. berarti emang banyaknya tentang iklan sendiri. Nah, kalau gitu boleh nggak sih dari sekian banyak yang udah datang nih ke Pak Deddy, kira-kira tips apa sih ketika teman-teman yang join hari ini pengen beriklan tuh apa yang harus diperhatikan? Jadi memang harus yang pertama itu kita bedain ya Mas ya, kita nggak bisa memukul rata untuk setiap seller ya. Jadi kalau seller pemula itu apa yang harus dilakukan, seller menengah dan seller yang udah termasuk omsetnya tinggi. Kalau buat teman-teman yang di seller pemula ini memang tingkat kesulitannya paling tinggi. Karena apa? Karena iklan itu, algoritma iklan itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh bidding atau target ROAS ya, tapi juga dipengaruhi oleh performa dari produk. Nah, masalahnya kalau toko baru, produknya belum memiliki performa yang mendukung, algoritmanya belum mendukung. Jadi tingkat kesulitannya biasanya adalah saat kita ingin beriklan, ROAS yang diminta itu biasanya cukup rendah. Akibatnya apa? Akibatnya biaya iklan cukup boros. Tapi seiring berjalan waktu dengan mulai banyaknya penjualan, algoritma makin mendukung, biasanya hasil ROAS itu semakin meningkat dari bulan ke bulan. Nah, memang nggak mudah, tapi ada triknya yang biasanya saya share ya di sosial media saya. Jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu, boleh join di YouTube atau Instagram saya, Deddy Lim. Saya sering sharing-sharing tentang Shopee, bagaimana mengembangkan atau ya ngulik-ngulik lah istilahnya ngulik-ngulik GMV Max supaya hasil performa iklan kita lebih baik. Kalau untuk yang seller-seller yang kelas menengah atau yang omset di atas 100 juta lah ya, di atas 100 juta, biasanya saya lebih menyarankan untuk penggunaan JMV Max ROAS, Mas, karena di sini kita sudah masuk ke tahap scale up dan juga efisiensi. Sementara kalau teman-teman yang masih omsetnya di bawah 100 juta, masih boleh menggunakan JMV Auto karena kita butuh untuk mendorong sales dulu ya. Karena kalau teman-teman langsung pakai ROAS itu biasanya exposure-nya agak kurang kalau pakai ROAS, jadi exposure lebih baik kalau teman-teman menggunakan auto. Setelah dapat exposure-nya, penjualan bagus, nah itu mulai kita masuk ke scale up dan efisiensi menggunakan JMV ROAS. Gitu, Mas. Oke, berarti sebenarnya kalau aku dengar sendiri dari Pak Deddy gitu ya, jadi yang paling penting adalah data di awal ya.
Betul. Gitu. Pengumpulan datanya seperti apa? Karena pasti kan kita menentukan langkah selanjutnya, strategi berikutnya dengan data yang sudah didapat. Iya, jadi kalau toko baru itu kan kita belum punya data, Mas. Tadi mau strategi iklan seperti apa Hmm. agak sulit. Milih produknya seperti apa agak sulit karena produk kita belum ada data. Misalnya belum ada traffic yang masuk cukup oke lah. Misalnya ada kita punya produk baru nih. Nah, produk kita baru dilihat 5 orang, 10 orang, bahkan 100 orang itu masih terlalu minim untuk kita nilai apakah produk kita layak untuk diiklankan atau tidak. Jadi untuk toko baru itu biasanya kita masih gambling lah. Gambling untuk ya udah kita iklankan dulu semua produk. Lalu setelah datanya terkumpul kita lihat nih, oh produk A, misalnya produk A trafficnya udah masuk 500. Dari 500 pengunjung ada berapa yang beli? Oh, berarti produk ini diterima pasar. Produk B yang mengunjungi berapa banyak. Nah, produk C juga berapa banyak. Nah, dari data-data angka-angka inilah kemudian kita analisa ketertarikan customer terhadap produk kita. Begitu kita menemukan, oh produk A, B, C bagus, sementara D, E, F kurang bagus. ABC kita bisa push dengan ads, sementara DEF bisa kita analisa ulang, perbaiki. Nah, biasanya kenapa kok banyak yang lihat tapi tidak banyak yang beli? Itu biasanya ada beberapa problem. Biasanya kalau saya ngomongnya PDPR ya. Pertama price di harga, mungkin harga kita kemahalan. Di awal-awal mungkin teman-teman yang tokonya baru sebaiknya jangan langsung mikirin cuan dulu nih. Nanti dulu mikirin cuan, yang penting naikin performa toko. Jadi harga mungkin bisa lebih kompetitif. Kemudian deskripsi, ini paling sering ya. Ini sebenarnya problem utama tuh deskripsi ini termasuk varian, Mas. Buat teman-teman yang jualan produknya itu ada varian, misalnya sepatu, baju, gitu kan ada SML atau ada ukuran. Nah, ini seringkali toko baru, karena toko baru belum terlalu yakin aku ingin benar-benar terjun, stoknya masih sedikit. Misalnya jualan baju stoknya masih dikit, ada SML, ternyata laku yang M dan L yang best sellernya. Terus nggak di restock lagi sehingga saat produk ini banyak varian kosong di ads juga percuma. Seperti itu Mas. Lalu berikutnya lagi gambar. Ya kalau toko baru biasanya belum berani investasi untuk mendapatkan foto yang bagus sehingga biasanya kualitas fotonya cuma asal jepret gitu ya, modelnya sembarangan. Tapi jangan khawatir sekarang kita ada AI kok. Teman-teman bisa gunakan AI bisa hasil yang lebih bagus. Yang berikutnya juga review. Nah, toko baru biasanya problemnya adalah belum banyak review yang meyakinkan calon pembeli. Gitu, Mas. Oke, ini detail banget ya. Jadi ini teman-teman itu adalah evaluasi yang dibagikan di kelas ini secara free dari Pak Dedi nih. Jadi bisa dicatat tadi itu evaluasi ketika teman-teman sudah beriklan gitu ya. Datanya udah dapat. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan juga ini mungkin disclaimer ya. Bahwa fitur iklan ini bukan alat pengganda orderan, tapi bagaimana caranya kita sebenarnya bisa mengambil strategi keputusan yang lebih tepat dengan data yang sudah ada dari fitur iklan itu Betul sendiri. banget, Mas. Jadi Gitu ya. kebanyakan teman-teman seller itu berpikir bahwa aku ingin naikin omset ya udah iklan aja gitu kan. Kalau aku iklan dengan budget 100.000 dapat 1 juta, kalau aku keluar 200.000 pasti dapat 2 juta. Nah itu belum tentu ya teman-teman, nggak ada matematikanya seperti itu. Jadi ingat ya iklan ini adalah eh suatu strategi mendatangkan traffic, bukan mendatangkan omset. Ya, jadi kita kalau ditanya GMV Max bagus nggak? Saya bilang GMV Max itu jauh lebih bagus dibandingkan iklan manual. Karena traffic yang masuk ke produk kita itu benar-benar sudah terfilter dan sudah masuk ke ini ya, yang orang-orang yang benar-benar minat sama produk kita. Nah, Shopee itu udah mendatangkan traffic yang bagus. Perkara kemudian nanti terjadi transaksi atau tidaknya yang mempengaruhi sales itu kembali ke produk kita, service kita. Dan tadi yang saya sebutkan, harga, variannya, kelengkapan varian, foto kita, review kita, itu akan sangat-sangat mempengaruhi minat customer kita untuk meneruskan transaksi atau tidak. Gitu, Mas. Oke, detail banget ya. Nah, ini langsung banyak pertanyaan yang muncul nih Pak Dedi ini. Tapi tahan ya. Kita bakalan mungkin akan bahas lebih dalam, lebih enak. Mungkin setelah kita masuk dan memperkenalkan untuk pembicara berikutnya gitu ya. Baik Pak Dedi kalau gitu terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin aku izin next dulu ya Pak Dedi, tapi jangan Siap. kemana-mana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya ya kita perkenalkan sebagai CEO dari CRSL Store ya. Mas Dadan nih dipanggilnya. Halo Mas Dadan.
Halo, selamat pagi, Mas Dani. Selamat pagi. Sehat Mas Dadan? Alhamdulillah sehat. Oke, buat yang tadi kok namanya Midayat Rifai dipanggilnya Mas Dadan. Jadi memang mohon maaf, Dadat atau Dadan? Dadat pakai T. Dadat ya. Ya. Oke, Teh. Mas Dadat. Jadi nama panggungnya dari Mas Muhammad Hidayat Rifai ini adalah Mas Dadat, selaku CEO dan owner dari CRSL Store. Tadi sih aku lihat di kolom chat, Mas Dadat, udah ada yang tahu nih tentang produk-produk dari CRSL Store. Alhamdulillah ya, berarti ya. Secara brandingnya sudah bagus banget berarti nih. Nah, mungkin bisa sekaligus aku nanya nih perjalanannya dari CRSL Store itu seperti apa sih awalnya? Oke, makasih Mas. Mungkin kalau ditanya terkait perjalanan seperti apa, jadi emang kalau memulai bisnis itu kita mulai di 2013 ya Mas. Jadi emang plotting awal, sebenarnya kan si RSL itu kan salah satu core brandingnya dengan 5 karakter hewannya ya. Kita menyebutnya IP brand karena kita pakai intellectual property dari sisi branding kita. Cuma kalau ditarik secara ke belakang ataupun secara garis lurus kan carousel nggak ada hubungannya dengan ke 5 karakter hewan ya. Jadi emang awal mula kita berbisnis itu lebih ke buat online shop, lebih ke dropshipper dulu. Jadi emang 2013 sampai 2017 itu kita emang bergerak online shop dan dulu menjualnya topi-topi boneka, topi hewan itu Mas. Kita di awal mula baru menentukan branding dengan ke 5 karakter hewannya itu di tahun 2017 bulan September gitu. Cuma emang kita bergabung di Shopee itu mulai tahun di 2016. Jadi emang pas fase masa masih online shop, belum dengan brand 5 karakter hewan, kita udah bergabung di Shopee di 2016, terus 2017 ada 5 karakter, terus kita mendaftarkan Haki itu di 2018 sebenarnya, karena kan secara proses cukup lama ya, yang tadi sempat gue sebutin, sebenarnya dulu Carousel, terus jadi CRSL, kita baru diterima itu di 2020 untuk terkait hak paten mereknya, baru kita mulai sounding, mulai branding dengan CRSL itu di Januari 2021. Itu terus kalau yang poin kelima 2025 itu emang kita sekarang itu di lini bisnis itu ada 2. Yang pertama itu merchandising, seperti apa yang kita jual. Terus kita ada apa entertain and leisure di lini bisnis kita. Yang pertama itu kita ada coffee shop juga. Kebetulan kita basicnya di Jogja, kita ada coffee shop dan kita juga ada apa event juga buat lini bisnis kita yang baru dan juga buat ya istilahnya buat apa medium marketing kita. Kita emang di sini di 2025 ya sebenarnya kita udah jalan si RSL konser itu mulai tahun 2019. Baru yang si RSL Land Festival itu event kita yang ke-7 kemarin di bulan September gitu. Mungkin itu sih Mas singkat dari si RSL dan Wah, kebetulan jadi ternyata kantor kita juga dekat dengan Pak Dedi ya ternyata. oh gitu. Iya. Jogjanya berarti daerah mana nih, kota mana Kalau itu? saya Jalan Magelang, KM tujuh Oh, setengah. Jamal ya, Jalan Ya, Magelang. Jalan Magelang. Ya, paling 10 Oh, menit dari tempat saya. oh gitu. Ya, Oke, Kantor mungkin di kebetulan kantor kita juga di Jombor, Jalan Magelang juga. ya, Jombor ya lah arah-arah ke Magelang ya. Nah, mungkin teman-teman juga di sini ada penjual-penjual dari Jogja juga bisa mampir mungkin ke kafenya. Tadi ada kafe ya? ya dekat Tugu Ya, kalau untuk coffee shopnya. oke, deket Tugu. Wah, Nanti sama boleh. nih. Di situ ada coffee shop, saya juga punya coffee shop di Maguwo nih. Boleh, boleh. Mungkin nanti bisa sharing-sharing bareng sesama seller Shopee atau penjual Shopee ya. Dan terus momen masih ke Mas Dadan, Mas Dadat. Momen ngerasa oke nih online di Shopee nih kayaknya harus diseriusin nih. Itu momennya pas apa tuh momentumnya? Momen pas emang kita di 2021 ya Mas. Karena emang jujur dulu saya sebagai ya mungkin salah satu penjual di Shopee agak sedikit apatis dengan iklan ya. Jadi emang dulu di tahun 2016 sampai 2021 awal mungkin ya. Itu emang kita cukup apatis terkait iklan. Itu kebetulan saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama brand juga namanya Gozel. Itu kalau tahu brand Gozel itu kita diskusi. Terus habis itu setelah diskusi saya agak sedikit terbuka terkait iklan Shopee ya dulu iklanku ya namanya. Nah, pas posisi itu emang ya mungkin momen juga ya pas waktu itu kan secara
market secara traffic dari e-commerce juga lagi naik ya Mas ya, after COVID, dan kebetulan aku juga mulai ya ngutak-atik seperti apa sih iklan Shopee dan lain sebagainya, dan itu ternyata emang jadi titik balik kita. Oh, kayaknya emang secara brand dan secara penjualan di e-commerce itu kayaknya cukup bisa kita optimalisasi lagi nih dengan penggunaan iklan Shopee. Jadi kalau ditanya terkait momentum apa dan kapan, yang itu tadi sih setelah kita ngobrol, terus setelah mengulik iklan Shopee itu seperti apa, dan bisa, dan secara e-commerce juga lagi ada optimalisasi juga, kenaikan juga itu di tahun 2021 pertengahan kalau nggak salah. Seperti itu. Oke, jadi sebelumnya nggak selama bergabung di Shopee dari 2016 belum nyentuh sama sekali fitur iklan. Dulu lebih ke Apa dulu? iklan Meta sama malah Oh, Sipas ya, kita kolaboratif ads ya. iya. Seperti itu dulu. Oke, berarti dari fitur yang ada di seller centernya sendiri jarang tersentuh berarti ya. Nah, ini mungkin jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang hadir di hari ini bahwa ya jangan terlalu apatis lah. Tetap kita harus melek ya terhadap perkembangan mana fitur-fitur yang bisa membantu penjualan dari toko kita seperti itu. Karena kalau aku lihat dari 2016 dan denger pakai iklannya ngulik-ngulik di 2021 tuh secara timeline tuh cukup panjang kayak gitu ya. Oke, kalau Iya. gitu ada nggak tips-tips ya buat penjual-penjual yang ada di Shopee nih yang hari ini sudah hadir gitu ya, khususnya dalam penggunaan iklan gitu dari Mas Dadat. Oke, ya mungkin tadi juga sempat disampaikan juga ya sama Pak Deddy kan. Iklan itu lebih ke buat dorong traffic seperti itu ya. Jadi kalau yang aku pelajari dan yang diterapkan di CRSL, sebenarnya iklan ini atau paid ads ini sebenarnya salah satu apa ya, fundamental dari tiga terkait digital marketing trifecta ya. Kalau yang kita pakai kan ada on media, ada paid media, sama earned media seperti itu. Jadi kalau dari CRSL sendiri, kita mau nggak mau kalau terkait mengoptimalisasi terkait branding dan marketing, terutama digital marketing, juga harus bisa mensinkronisasi ataupun mengoptimalisasi dari dua faktor lainnya selain paid media itu tadi, Hmm. on media dan earn media. Mungkin kalau on media itu adalah media yang bisa kita kontrol ya Mas ya. Mungkin kalau di Shopee yang perlu kita optimalkan selain dari datengin traffic ya, ya mulai dari keywordnya, mulai dari foto produknya, mulai dari deskripsinya. Itu kan sebenarnya udah dibantu juga ya dari sistem di Shopee ya. Kira-kira produk itu udah masih buruk, baik, sangat baik, dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya udah cukup kita membantu kita juga terkait gimana sih kita bisa optimalisasi terkait on media kita. Pun juga apa dari sisi profil toko juga itu kan juga poin penting juga ya. Apalagi di e-commerce itu kan terlalu banyak kompetitor. Jadi emang kita harus gimana caranya bisa membuat trust yang lebih dibandingkan toko-toko lainnya. Tuh ya. Apalagi kan juga produk-produk serupa mesti banyak banget ya yang kita jumpai dan lain sebagainya. Jadi kalau dari si RSA sendiri, dari pengalaman ya, sebelum kita optimalisasi ataupun boosting dari sisi iklan Shopee, ya alangkah baiknya kita juga harus mengoptimalkan juga terkait on media atau profil toko kita yang ada di Shopee. Karena emang mungkin kan kalau marketing funnel atau sales funnel kan ada beberapa stage ya. Mungkin gambarnya kalau marketing yang sering kita dengar kan AIDA ya. Jadi emang tujuannya dari ads itu kan lebih ke awareness-nya, traffic dari sisi awareness-nya. Cuma orang memutuskan dia tertarik, dia mau beli, dan nantinya dia juga lebih ke check out dan transfer, itu kan butuh step yang cukup lama ya. Jadi emang kita kalau emang targetnya buat closing terkait penjualan, kita harus mempertimbangkan juga dari yang awareness traffic itu, gimana caranya kita ngolah biar orang itu tertarik. Mungkin kan kalau di awal dia tertarik dari foto, berarti kan yang di dalam kita juga, kalau dia udah masuk ke landing page kita kan juga kita harus memperbaikinya itu ya, biar orang lebih tertarik, lebih interest dengan produk kita. Entah dari foto kelengkapannya, dari videonya, dari deskripsinya, after salesnya, dan lain sebagainya. Pun sebenarnya juga yang mengaruh juga terkait di CRSL, yang mengaruh juga terkait iklan Shopee ya, balik lagi dari sisi produk terjual dan reviewnya juga ya Mas ya. Makanya dari CRSL juga pun kita setiap ada bintang 321 kita pasti respon dari sisi produk SKU itu. Karena tujuannya apa? Yaitu lebih ke mengantisipasi orang-orang yang mungkin nggak yakin, udah tertarik dengan produknya, cuma nggak yakin terkait tokonya, after salesnya seperti apa, atau barang diterima seperti apa. Itu salah satunya kita mengantisipasinya di situ. Seenggaknya, oh semisal ada
komplain atau apa tuh toko bertanggung jawab loh. Itu lebih lebih meningkatkan lagi terkait apa kepercayaan orang buat beli di produk kita. Pun dari sisi media kita juga sekarang kan juga ada fitur afiliator ya. Itu juga poin penting juga dan ya itu jadi menjaga review dari sisi produk itu juga poin penting juga yang nantinya itu malah secara nggak langsung itu juga bisa jadi supporting supporting promosi kita juga buat orang-orang lebih kepapar traffic lebih tinggi yang nantinya juga lebih trust dan ada niatan buat membeli produk kita seperti itu Mas. Oke, detail banget nih. Kalau misalnya tadi dari eh, Pak Dedi Lim kita bahas tentang evaluasinya, terus bagaimana setupnya. Kalau dari Mas Dadat, kita lebih ke arah mengetahui tentang positioning dari toko kita sendiri, itu mau nguatin brandnya seperti apa, trafficnya seperti apa dulu, kayak gitu ya, after salesnya seperti apa, operasionalnya seperti apa, seperti itu ya. Dan mungkin ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin setelah ini ya, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A aja karena aku yakin udah gak sabar nih buat dijawab-jawabin pertanyaan dari chat ya dan juga dari pertanyaan ketika teman-teman penjual Shopee ini melakukan registrasi. Jadi ada dua wadah ya pertanyaan. Yang pertama tadi ketika daftar di sesi Zoom ini teman-teman penjual itu akan mengisi form ya pertanyaan apa yang ingin ditanyakan terkait dengan fitur iklan atau GMV Max atau topik hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya pertanyaan masuk di kolom Q&A. Mungkin akan kita bahas satu persatu ya, yang paling mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Oke, di sini pertanyaan pertama dari CV Summer Spring Store. Ya, ini ke Mas Dadat ya. Bagaimana cara CRSL ini mengatur ROAS yang tepat? Terus mungkin ada tambahannya, kapan misalnya ketika kita udah pakai GMV Max Auto, kapan pindah ke Max ataupun sebaliknya? GMV Max ROAS ke Auto ataupun sebaliknya? Gimana tuh? Oke, mungkin ini lebih ke dari yang CRSL ya Mas. Kalau dari Ya. CRSL sendiri karena emang kita sebenarnya dari awal dalam penentuan harga ataupun budgeting entah tahunan itu kita emang plotting untuk biaya ads itu di 10% Mas dari Oke. total omset kita ataupun target omset kita. Jadi emang kalau di awal kita itu menargetkan terkait target ROAS itu di 10 Mas untuk di awal itu. Cuma emang buat trial dan lain sebagainya kita plotting di 13 atau 14 ya buat produk-produk baru ya. Jadi mungkin nanti lebih ke analisis terkait kira-kira yang mana masih bisa tetap bisa works di 10 ataupun di 12 ataupun yang nanti bisa kita stretch terkait budgeting hariannya juga. Kalau dari CRSL lebih ke seperti itu Mas biasanya buat targetingnya. Jadi emang penentuan harga di awal baru kita ataupun budgeting target sales kita baru nanti kita breakdown terkait targeting ROAS-nya seperti itu. Terus kalau dari kedua tadi apa? Sorry Mas. Lebih bagaimana kalau misalnya kita kapan sih waktunya pindah dari GMV Max Auto ke GMV Max ROAS ataupun sebaliknya? Oke, kalau dari saya sebenarnya so far masih berjalan lagi yang GMV Max ROAS Mas di awal itu. Mungkin cuma untuk pengaktifan lebih ke yang mode dinamis sama emang dioptimalisasi terkait periode-periode tertentu ya. Kita emang mengaktifkan hal itu biasanya kalau untuk pengaktifan fitur-fitur lainnya selain GMV Max Auto tadi. Oke, jadi lebih ke strategi tergantung dari strategi tokonya masing-masing ya, kayak gitu ya. Butuhnya apa? Kalau misalnya butuh stabilitas, bisa pakai ROAS. Kalaupun misalnya nanti mungkin ada event gede, terus kita pengen exposure yang besar, mungkin juga bisa migrasi gitu ya ke auto. Tergantung strategi dari tokonya masing-masing. Oke, kita lanjut dulu. Pertanyaan kedua, di sini kita lihat ada dari Kak Eva untuk ke Pak Dedi Lim. Nah, di sini pertanyaannya adalah, jika sudah beriklan 1 bulan, terus iklan GMV Max-nya tidak ada konversi, langsung ganti produk atau tidak? Oke, ini masalah konversinya ya. Jadi sebetulnya kita harus analisa dulu iklannya. Jadi teman-teman itu beranggapan bahwa iklan sudah berjalan 1 bulan, tidak ada konversi penjualan lah ya. Nah, ini kita harus lihat problemnya dulu.
Mengapa sampai tidak ada konversi? Tidak ada konversi itu bisa jadi dua hal. Yang pertama adalah memang iklan yang kita jalankan itu tidak running, ya. Tidak running artinya tidak ada yang klik. Jadi kalau kalau iklan yang kita jalankan walaupun sudah 1 bulan, ternyata yang ngeklik atau yang lihat produk kita itu benar-benar minim, ya otomatis kita nggak ada penjualan. Misalnya sudah jalan 1 bulan yang lihat cuma 30 orang, 40 orang. Nah, itu kita nggak bisa ekspektasi untuk bisa mendapatkan penjualan. Sementara ada opsi kedua. Opsi kedua adalah kalau ternyata setelah jalan 1 bulan yang lihat banyak, kliknya banyak, tapi kok tidak ada konversi penjualannya. Bisa jadi ini ada masalah di produknya. Jadi perlu ganti produk apa enggak? Sebetulnya nggak perlu ganti produk, ya. Nggak perlu ganti produk maksudnya dihapus terus upload ulang itu nggak perlu. Jadi sebetulnya iklan sudah berjalan dengan baik. Kalau di opsi kedua ini sampai banyak yang ngeklik, misalnya yang ngeklik udah sampai 5.000, 10.000, tapi kok konversinya cuma 1 2 biji doang. Berarti kan yang salah bukan iklannya. Iklannya udah berjalan dengan baik, Shopee sudah memberikan traffic tertarget kepada produk kita. Masalahnya dari misalnya dari 5.000 orang yang kemudian melihat produk kita, itu nggak beli, ya, atau sedikit sekali yang beli sangat sedikit sekali, berarti ada masalah di produk kita. Bisa jadi fotonya jelek, tadi yang tadi ya PDPR tadi harganya kemahalan, sehingga saat orang masuk ke produk kita ulasan belum ada, harganya mahal, fotonya sembarangan, sehingga orang nggak yakin untuk membeli produk kita. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman coba posisikan diri kita sebagai calon pembelinya. Apakah dengan saya melihat produk saya yakin untuk membeli produk ini? Kenapa? Biasanya jadi customer itu cukup ini ya, cukup istilahnya cukup mau benar-benar diyakinkan dengan produk yang akan dia bayar gitu. Dia ingin melihat dulu nih review dari pembeli sebelumnya bagus apa enggak. Terus ngecek-ngecekin harganya, apakah dia sudah dapat harga yang paling kompetitif apa belum. Terus biasanya mereka kalau mau beli produk, mereka ingin dapat berbagai angle foto dari produk. Bahkan kalau bisa videonya. Untuk apa? Untuk yakin. Jangan sampai fotonya bagus, begitu datang beda sama hasil. Nah gitu. Nah semua inilah yang harus dihadapi teman-teman. Jadi analisanya kita harus lihat dulu nih problemnya. Kalau nggak ada konversi itu karena apakah iklannya terserap dengan baik atau tidak. Kalau sampai iklannya tidak terserap dengan baik, teman-teman bisa perbaiki iklannya, misalnya menurunkan target ROAS, mengubahnya menjadi auto atau switch ke ROAS ya untuk membuat sesuatu yang berbeda. Tapi kalau ternyata iklannya jalan dan kemudian dari iklan yang jalan dan kliknya banyak tidak ada konversi, berarti yang bermasalah di produknya yang perlu diperbaiki. Gitu, Mas. Oke, detail sekali. Jadi kembali lagi ke data yang didapatkan ya dari Yes, beriklan, betul. gitu teman-teman. Jadi jangan main langsung menjudge, ini nggak maksimal nih ngabisin modal doang, nggak kayak gitu ya. Tapi ada yang perlu dievaluasi. Seperti tadi yang sudah Pak Deddy infokan. Datanya itu penting untuk melanjutkan ya strategi iklannya. Nah, mungkin ini akan aku tanya dulu satu persatu ya. Berikutnya adalah Kak Gusti Raka. Ini ada pertanyaan dari Jetuli ya, shop. Saya belum bisa maksimal dalam iklan. Apakah bisa beriklan dan jalan dengan budget yang minim? Oke. Jadi untuk budget minim ini kan sebenarnya ada banyak artinya ya. Jadi maksudnya budget minimnya itu dalam satu toko minim gitu kita terbatas budgetnya cuma 15.000 doang gitu, atau budgetnya minim karena satu barang mungkin marginnya tipis, jadi satu barang ini terbatas gitu, marginnya nggak budgetnya nggak boleh lebih dari 1% misalnya. Nah mungkin saya tackle yang pertama dulu ya. Jadi kalau untuk secara satu shop budgetnya itu minim terbatas seperti yang saya tadi bilang, sebenarnya bisa aja, tapi strateginya itu kita coba pilih-pilih barang-barang yang kira-kira udah bagus banget. Jadi dari 10 barang yang kita punya mungkin pilih 1 atau 2. Jadi barang-barang utamanya yang itu bisa kita iklankan dengan JFX Auto. Jadi kalau sudah di GFX Auto, kan tadi sesuai yang kita bahas, itu bisa mendatangkan traffic dari yang traffic yang lebih agresif gitu ya. Jadi idenya adalah dengan kita mengingatkan 2 barang saja, dengan budget yang terbatas, misalnya budgetnya jadi dikumpulkan untuk 2 barang ini, jadi traffic itu bisa datang gitu ke toko kita. Jadi nggak cuma dia beli barang yang diiklankan, tapi beli barang-barang lain juga.
kayak gitu. Jadi kalau misalnya budget terbatas dalam toko bisa kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya budget terbatas dalam bentuk barang, tadi misalnya mungkin marginnya kurang gitu ya untuk per masing-masing barang. Itu kita sarankan pakai GMX ROAS gitu seperti yang tadi kita bilang. Jadi taruh aja di ROAS yang kita rasa kayaknya pas nih sesuai dengan marginnya, tapi budgetnya dibanyakin. Jadi nggak usah takut karena kan nanti ROAS-nya udah akan tercapai dengan sendirinya gitu dengan GMX ROAS. Nah, kalaupun nanti takut nih, kalau kita pasang budget banyak, ROAS-nya nggak tercapai, nanti kan kita rugi dong gitu. Tenang aja kan kita ada fitur yang ROAS protection ya, proteksi ROAS. Jadi kalau ROAS-nya tidak tercapai, selama masih memenuhi kriteria, pasti akan dibalikin gitu, supaya ROAS-nya, dibalikin kelebihannya, sehingga ROAS-nya akan tetap terjaga. Jadi kalau saya boleh summary-in, ada dua cara, pakai auto, itu untuk kalau misalnya budget terbatas dalam segi keseluruhan toko, biar nanti itu menarik traffic ke toko secara keseluruhan, atau pakai GMX custom dengan budget yang tinggi supaya iklannya itu tetap efisien, tetap profitable, tapi budgetnya akan tetap terjaga kayak gitu. Oke, nah ini masih bicara soal budget nih. Hmm. Ya, tapi lebih ke arah sebenarnya bagaimana sih pemilihan produknya maksimalnya tuh berapa? Karena kan budget kita terbatas ya. Mungkin teman-teman di sini penjual online yang hadir di ini, ya, itu memang punya budget terbatas. Cuman ada beberapa puluhan produk lah yang ada di tokonya. Terus bagaimana nih supaya untuk memilih produk mana aja yang layak diiklankan, mana yang enggak nih? Nah, pastinya kita bisa urutkan dulu. Jadi dari barang mana yang kira-kira paling tingkat konversinya udah paling bagus. Jadi kualitas intrinsik produknya udah paling bagus gitu ya. Jadi misalnya kita punya 100 barang, kita urutin dari barang yang paling tinggi, kualitas intrinsiknya ke yang paling rendah. Nah, dari situ baru kita lihat sebenarnya budget berapa sih yang kita punya gitu ya untuk kita iklankan dalam 1 bulan. Nah, nanti kita lihat nih masing-masing barang tersebut kalau diiklankan, rekomendasi budget atau modal yang dari Shopee sarankan tuh berapa sih? Nah, jadi bisa ditotalin tuh. Jadi misalnya kita ternyata cuma bisa 10 produk doang sesuai dengan modal bulanan kita atau modal harian kita. Ya udah berarti di 10 produk ini dulu. Nah, nanti begitu nanti lama-lama udah mulai bagus, ROAS udah mulai improve, nanti kan mungkin penyerapan budgetnya walaupun tinggi tapi keuntungan juga makin tinggi. Nah, nanti mungkin ada budget sisaan nih yang bisa dikasih lagi ke produk-produk berikutnya. Jadi kita start dulu dari produk yang intrinsic quality paling bagus dan kita iklannya itu dulu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi kita list ya 10 terbaik misalnya karena budget kita hanya bisa untuk 10 produk kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan punya produk ratusan semuanya ratus-ratusannya diiklanin, enggak, yang ada malah cepat habis itu modalnya. Oke, mungkin bicara masih modal ya atau budget iklan. Di sini ada pertanyaan dari Kanutrimotion. Di sini aku pengen bertanya ke Pak Deddy Lim ya, lebih baik set budget harian maksimal di awal hari atau bertahap ya ditingkatkan setiap jam? Gimana Pak Deddy? Mohon maaf suaranya masih di mute. Oke, sorry. Soalnya tak mute lagi ada tukang. Gimana tadi, Mas? Ya, jadi dari Kanutrimotion itu nanya, lebih baik tuh set budgetnya langsung harian maksimal dia hari gitu ya, 1 hari di awal hari, atau bertahap ketika ada notif baru ditambah, itu baiknya seperti apa kalau dari Pak Deddy Lim? Oke, kalau untuk teman-teman pemula bisa dimulai dengan budget minimum dulu yang ada saat ini kurang lebih 25.000 ya. 25.000 udah cukup oke. Nah, itu yang paling penting adalah untuk penanganan budget itu sebetulnya harus dilalui saat kita sudah mendapatkan data-datanya nih, Mas. Misalnya kita saat ini baru beriklan nih, kita mulai dengan 25.000 ya. Dengan 25.000 kita biarkan nih jalan beberapa hari. Mungkin hari pertama pun 25.000 bisa langsung keserap habis atau mungkin juga enggak. Nah, kalau misalnya baru 1 hari 2 hari ternyata budget yang kita beri 25.000 langsung keserap habis, itu kembali untuk menentukan apakah budgetnya mau kita tambah atau enggak, itu kembali kepada hasil. Jadi apakah hasil ROAS yang didapatkan itu sesuai dengan ekspektasi kita? Misal nih, kita ekspektasi ROAS-nya aku pengennya dapat 10 nih, bikin target ROAS-nya 10. Budgetku 25.000, ternyata dapat ROAS-nya di angka 3. Berarti kan jauh nih, jauh di bawah ekspektasi kita. Ini wajar sebetulnya, wajar karena masih proses learning ya. Masih proses learning, jadi jangan langsung berasumsi bahwa wah iklannya jelek.
Jangan. Tapi kalau misalnya hasilnya jelek, biarkan dulu. Tapi budget ditahan dulu, Mas. Budgetnya ditahan dulu, nggak usah langsung ditambahin. Ya, ditahan. Nah, dibiarkan ditunggu besok hari dia akan reset lagi, mulai dari awal lagi 25.000. Nah, biasanya setelah beberapa hari hasilnya makin membaik. Nah, kalau hasilnya makin membaik, misalnya setelah seminggu, kita dengan budget 25.000 ternyata ROAS-nya udah mulai nih sudah dapat di angka 9, 10. Artinya sudah mendekati ekspektasi kita. Dan ternyata budget 25.000 itu mungkin habis jam 12 siang nih. Apakah kita boleh tambah? Nah, boleh Mas, boleh ditambahkan. Nah, baiknya nambahnya berapa? Kalau memang jam 12 siang sudah habis, artinya butuh cukup banyak anggaran untuk sampai jam 12 malam. Nah, teman-teman mungkin bisa nambahkan dari 25.000 naik ke 50.000. Wah, naiknya kok banyak? Iya, karena hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Karena ekspektasi kita 10, kita dapat di angka 9, itu cukup bagus lah. Nah, kemudian kalau setelah kita jalankan di angka 50.000, hasilnya masih bagus lagi. Masih bagus lagi, besok kita bisa naikin lagi. Jadi, untuk naik atau tidaknya itu sebetulnya bukan dipengaruhi faktor, besok naik, besok turun ya. Enggak. Kalau memang hasilnya bagus, average-nya bagus, kalau kita udah naikin ke 50.000, ke 100.000, dan ternyata misalnya sudah kita naikin di 100.000, besoknya performanya nggak bagus nih Mas. Udah habis 50.000, kok ROAS-nya di angka 2 atau 3. Jangan tiba-tiba langsung diturunin. Biarin aja, karena ada prosesnya ya. Jangan panik. Jadi beriklan itu nggak boleh panik setiap hari ngerubah budget ataupun ngerubah target ROAS. Idealnya berapa sih? Idealnya kalau untuk target ROAS itu kita mengubahnya di angka di range 4 sampai 5 hari. Kalau ingin mengubah, karena butuh proses. Misal hari ini ROAS kita ada di angka 10. Kemudian pengen tak naikin karena naik 10 nggak begitu bagus, pengen tak naikin 12, naikin 12. Nah, kalau kita naikin 12 atau kita turunkan lah, misalnya bukan naik, kita turunkan ke 8, kita butuh waktu learning kurang lebih 4 sampai 5 hari. Jangan hari ini naik, besok wah kok nggak naik ya, naikin lagi. Pusing, besok turunin lagi, nggak boleh kayak gitu. Kalau main di JMV Max nggak boleh ya. Begitupun dengan budget, jangan dikit-dikit misalnya hari ini bagus, besok pagi-pagi hasilnya, wah udah spending 30.000 nih, tapi nggak ada sales, langsung iklannya dimatiin, nggak boleh gitu. Ya, jadi iklan itu harus stabil, supaya apa? Supaya performanya juga tetap stabil, terjaga, dan biasanya kalau yang stabil itu hasilnya lebih baik. Gitu Mas. Oke, jadi jangan panikan gitu ya intinya ya. Betul. Karena sekali lagi seperti yang diinfokan dari penyampaian Kak Raka tadi ya, bahwa anggap aja GMV Max ini seperti agent AI. Kalau misalnya kita ubah-ubah jadi bingung. Jadi ini penting banget buat teman-teman supaya nggak panikan. Nah, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada yang bertanya nih, mungkin cocoknya buat ke Mas Dadat ya. Ini lebih ke brand kayaknya nih. Jadi halo Kak, saya punya brand baru di bidang fashion. Saya sudah memakai rekomendasi. Misalnya foto produk sudah saya sertakan menggunakan foto studio, terus ada videonya juga, terus tampilannya sudah bagus. Terus saya juga sudah melengkapi semua deskripsi produk dan status Shopee sudah menunjukkan info yang optimal dari masing-masing produk saya. Tetapi kenapa ya, meskipun saya sudah pakai iklan GMV Max, tapi masih tetap tidak ada penjualan. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, ya. Padahal produk saya juga memiliki kualitas yang kurang lebih sama dengan produk yang lain. Bahkan harganya juga sudah lebih kompetitif. Nah, sebagai sesama penjual, kira-kira ada saran nggak nih dari Mas Dadat? Oke, kalau dari saya sendiri yang balik lagi ya, seperti tadi Pak Deddy Lim sampaikan, tetap harus analisis dan riset. Kalau di CRSL sendiri ada pakai BCG Matrix sebenarnya, gimana kita membandingkan antara traffic di produk itu dengan conversion rate-nya di situ. Pun sebenarnya kalau mau ditarik lagi kan sebenarnya fitur riset Shopee juga cukup banyak ya, dari produk dilihat, produk dikunjungi, dimasukin keranjang, conversion rate, sampai dia produk siap dikirim itu gimana. Nah, mungkin dianalisis di situ. Jadi kira-kira sebenarnya poin mana sih yang kita cukup timpang di situ? Kalau kita biasanya screeningnya di tiap stage itu di 10% ya. Misal kalau visitor produk di 10.000 itu berarti harus produk add to cart seenggaknya di 1.000 itu. 1.000 nanti produk sampai di check out dan lain sebagainya di 100 baru nanti terkonversi di 10. Jadi mungkin kalau dari saya
mau nggak mau harus analisis di situ dulu karena emang apa ya keputusan orang buat melakukan pembelian itu stage-nya cukup panjang. Jadi kira-kira kita perlu petain kira-kira mana sih yang bisa diperbaiki. Bisa jadi tadi visitor udah oke, add to cart juga udah oke, cuma ternyata dia ada keraguan kira-kira buat pas check out ini entah dari sisi ongkos kirimnya ataupun dari sisi trusted terkait produknya itu sendiri seperti apa. Jadi kalau dari saya yang saran saya ataupun yang saya lakukan di CRSL itu tadi harus dipetain dari stage-nya itu kira-kira yang perlu kita optimalisasikan di mana itu sih. Kalaupun Oke, kita udah melengkapi produk sesuai dengan apa yang direkomendasikan Shopee ataupun kita udah melakukan iklan dari sisi GMV gitu. oke. Jadi benar-benar kembali lagi ke analisis datanya ya. Jadi teman-teman sekali lagi aku ingatkan bahwa penggunaan fitur iklan ini bukan sebagai alat pengganda orderan ya atau tiba-tiba memunculkan orderan, tapi bagaimana kita menentukan langkah selanjutnya dari data-data yang udah kita temukan gitu ya. Mungkin ya ternyata lebih cocoknya produknya pakai fitur yang lain nih seperti AMS, kita juga nggak tahu ya, namanya juga B testing. Jadi kita perlu cari data sebanyak-banyaknya untuk produk kita gitu. Nah, terus mungkin nih pertanyaannya mungkin terlalu banyak pertanyaan ya. Tapi kita ambil yang paling mewakili nih mungkin pertanyaan yang terakhir kali ya. Yang di belakang layar juga sudah berkaitan dengan waktu juga. Oke, ini yang paling tadi sering banyak ditanyain juga nih. Yang pertama adalah, yang terakhir adalah bagaimana cara mendatangkan traffic iklan yang efisien. Ini mungkin kurang spesifik, tapi ini banyak ditanyain ya. Efisien dalam artian mungkin nggak gampang, modalnya kuras dan lain-lain. Walaupun tadi sudah sempat dijelaskan dari materi, berulang kali diinfokan, mungkin sekali lagi bisa di statement lebih jelas lagi dan clear lagi. Mungkin di sini pertanyaannya untuk ke Karaka. Ya, bagaimana caranya mendatangkan traffic iklan dengan efisien? Oke, oke. Jadi efisien itu kan berarti kita dapetin traffic dengan harganya yang mungkin nggak terlalu mahal dan trafficnya pun berguna gitu ya buat toko kita. Nah, jadi yang pasti adalah kalau misalnya traffic kita pasti pakai GFMX Auto gitu kan. Jadi GFMX Auto, kenapa kita sarankan pakai GFMX Auto? Ini karena tadi yang udah kita bahas, GFMX Auto ini akan melihat mengutamakan pendatangan traffic baru gitu ya dibandingkan dengan efisiensi dari ROAS. Jadi kalau misalnya ada traffic tentu saja pakai GFMX Auto. Nah, tapi gimana cara biar lebih efisien? Nah, cara yang lebih efisien itu adalah dengan cara iklankan produk-produk yang hero SKU gitu ya. Karena kalau misalnya hero SKU kita kasih budget yang lumayan tinggi gitu ya di GFMX Auto, nanti ada banyak sekali nih traffic yang relevan yang mungkin udah tertarik nih beli barang tersebut karena kan hero SKU biasanya konversinya tinggi ya. Jadi nanti begitu udah tertarik dia akan mengunjungi toko dan akan memberikan additional traffic ke produk-produk lain yang mungkin nggak diiklankan. Jadi begitu kita taruh gitu ya satu tadi hero SKU, ada orang ngeliat masuk ke toko, dia bakal ngeliat lagi nih. Terus habis itu ngeliat lagi barang-barang yang lain dan akhirnya dapat traffic dari tempat-tempat yang lain. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang kedua, kalau mau juga bisa pakai GFM Max Custom. Cuman ini ROAS-nya harus ditaruh yang agak rendah. Cuman kita nggak saranin sih, karena lebih bagus pakai GFM Max Auto aja. Jadi kalau misalnya saya bisa recap, pilih beberapa SKU yang hero, kasih ke GFM Max Auto dan budgetnya lumayan tinggi supaya itu nanti bisa spill over gitu ya traffic-trafficnya ke barang-barang lain yang ada di toko tersebut. Kayak gitu. Lemas gitu. Oke. Jadi lebih ke arah bagaimana pemilihan produknya tadi ya. Jadi jangan sembarangan untuk beriklan. Nah, kembali lagi nih selalu ada pertanyaan, kalau misal penjual baru belum ada penjualan ya pada akhirnya tadi A/B testing. Kita butuh data untuk melakukan strategi berikutnya. Jadi jangan berpatokan pada produknya dulu nih. Aku belum ada produk hero nih. Ya jelas aja karena belum di A/B testing. Datanya seperti apa ketika kita mau menggunakan iklan. Kalau sudah kan kita bisa menentukan langkah dan strategi berikutnya. Saya boleh nanggepin, Mas?
Boleh silakan Pak Ya, Dedi. jadi untuk pertanyaan tadi bagaimana untuk bisa beriklan yang efisien, mungkin ada sedikit tips dari saya. Tapi untuk ini saya bagi menjadi dua dulu ya. Yang pertama teman-teman yang kategori masih pemula atau tokonya masih baru yang omsetnya masih cukup kecil, itu teman-teman jangan langsung berpikir efisiensi. Karena kalau teman-teman berpikir efisiensi, performa kalian mentok. Ya, toko kalian nanti nggak naik. Jadi kalian berpikir langsung, wah kalau mau efisiensi ROAS-nya harus tinggi, tinggi, tinggi. Jadi kalian naikin ROAS atau setting target ROAS kalian terlalu tinggi. Akibatnya performa dari toko kalian nggak naik. Ya, jadi kalau teman-teman yang tokonya masih di level kecil, katakanlah saya bisa di bawah 100 juta per bulan, sebaiknya teman-teman jangan berpikir efisiensi dulu. Fokuslah untuk akselerasi. Jadi tadi yang disampaikan Mas Raka, boleh teman-teman gunakan auto. Jadi auto itu untuk bisa mendorong penjualan. Atau kalau kalian menggunakan GMV ROAS custom, kalian bisa setting ROAS kalian jangan terlalu tinggi dulu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan traffic semaksimal mungkin. Nah, kalau teman-teman kemudian penjualan kalian sudah semakin meningkat, exposure kalian makin bagus, omset kalian makin tinggi, misalnya udah sampai 200 juta, 300 juta, atau bahkan miliaran, di sini levelnya kalian sudah mulai masuk ke efisiensi. Nah, kebetulan saya udah, kalau teman-teman tahu yang follow di sosmed saya ada menciptakan satu teknik iklan GMV Max, yaitu saya namakan MDL, ya Max by Dedi Lim, karena saya punya teknik bagaimana caranya membuat iklan itu lebih efisien, ya, tapi tidak mengorbankan omset. Jadi saya bahkan berani beberapa kali membuat challenge, saya bisa membuat toko yang omsetnya naik dan juga ROAS-nya naik, alias menjadi lebih efisien dengan teknik GMV Max ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah memiliki omset bagus itu dan omsetnya udah gede dan traffic pengunjung ataupun dari iklannya udah tinggi, teman-teman bisa mengembangkan teknik ini. Ya, kalau kalian ingin tahu, follow aja di sosmed saya, Instagram lim_dedi ya. Nanti teman-teman bisa lihat saya sering sharing-sharing tips-tips bagaimana beriklan di Shopee untuk lebih efisien. Gitu Mas. Jadi kalau di awal pokoknya dibagi dua dulu. Kalau omset masih kecil jangan mikir efisiensi. Jangan mikir bagaimana cara beriklan murah nanti. Kalau omset udah naik, udah bagus, nah teman-teman baru mikirin bagaimana caranya untuk efisiensi. Itu dari saya Mas. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya mungkin terakhir juga biar sama-sama ada tambahan gitu dari Mas Dadat, mungkin ada tambahan nggak biar efisien nih? Kalau untuk efisien ya balik lagi itu ya Mas ya, kalau dari saya rasa ya cek BCG Metrics sih. Otomatis kalau dari kita itu apa yang harus perlu diiklankan, yaitu produk-produk dengan conversion rate-nya yang tinggi. Jadi karena kan kalau udah CR rate-nya tinggi itu kan kita tinggal optimalisasi buat datengin traffic ya. Yang kita harap setelah CR tetap tinggi, conversion rate secara visitor traffic tinggi, itu otomatis nanti bakal menaikkan dari sisi pesanan. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Harapannya sih bisa menjadi insight ya, atau menjadi bahan pencerahan nih buat teman-teman yang pengen menggunakan fitur iklan atau mengoptimasi fitur iklannya. Oke, kurang lebihnya mungkin pertanyaannya itu saja yang bisa kita tanyakan kepada narasumber. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dadat, ke Pak Dedi Lim, ke Kak Raka yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa dan sharing-sharing kepada sesama penjual Shopee. Kalau gitu, boleh silakan off cam nggak apa-apa. Kalau misalnya mau lanjut di sini juga nggak apa-apa. Terima kasih sekali banyak, Bapak-bapak. Sama-sama Mas. Sama-sama buat teman-teman semuanya. Sukses terus belajarnya. Saya izin dulu. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Sejak berdiri dari tahun 2021, kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan, memperluas akses edukasi digital bagi pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. Kami percaya ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat, membuka akses pasar lebih luas, bahkan menembus pasar dunia. Saat ini jumlah UMKM kita sudah lebih dari 57 juta ya, dan sudah kurang lebih 25 juta sudah onboarding di berbagai platform e-commerce di Indonesia. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Shopee
yang secara konsisten mendampingi teman-teman UMKM, baik kemarin secara offline maupun sekarang sudah dimulai ada kelas online-nya. Di tahun 2024 itu saya mulai buka toko di Shopee. Nah, ketika itu saya bingung bagaimana dunia digital marketing ini gitu. Kemudian saya iseng ikutan kampus UMKM Shopee. Jujur awalnya iseng, tapi habis itu saya merasa terarah